Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 491, Kap, Lonceng Penyegelan Surga. Situasinya sekali lagi melebihi ekspektasi Yun Hao. Dalam tabu yang disentuh keluarga Su ini, makhluk yang ada ternyata adalah binatang buas. Ini membuat Yun Hao merasakan tekanan. Bagaimanapun, ini adalah makhluk yang dapat menghancurkan dunia, dan peradaban kultivasi terakhir sangat brilian dan makmur, tetapi semuanya dihancurkan oleh kekuatan binatang yang sunyi. Pria gendut itu bergumam, "Saudara Yun, apa binatang itu?" "Yun Hao, katakan padaku, dalam keadaan apa binatang buas yang sunyi ini memukulmu setiap saat?" Meskipun binatang buas ini masih dalam tahap-tahap remaja, hanya dengan membebaskan diri dari kurungan teknik sumber Yun Hao dengan kekuatan yang baru saja meledak oleh binatang buas itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa anak binatang buas yang sunyi ini benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh pria gemuk itu. Tapi pria gendut itu hanya ditampar wajahnya setiap saat, dan sekarang dia masih hidup dan sehat, yang berarti bahwa binatang buas ini mungkin tidak memiliki niat membunuh, dan kemungkinan besar itu adalah semacam perilaku pria gemuk yang membuat marah anak binatang buas ini. Pria gendut itu berpikir sejenak dan berkata, "Aku hanya makan energi terlarang." "Teruslah makan," kata Yun Hao. Pria gendut itu berkedip dan berkata, "Saudara Yun, maksudmu jika aku memakan energi terlarang, binatang buas akan keluar dan memukulku?" "Yun Hao, pertama-tama keluarkan tubuh binatang yang sunyi itu." Pria gendut itu mendengus. Dan ketika dia menjalankan gong menelan surga lagi, dia mati-matian menelan energi terlarang. Tapi tidak peduli bagaimana dia melahapnya, tidak ada gerakan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, pria gendut itu kewalahan dan berkata, "Saudara Yun, jika saya terus makan, saya merasa perut saya akan meledak. Apakah karena kamu ada di sini, dan binatang buas tidak berani keluar?" Yun Hao segera merapal mantra untuk benar-benar menyembunyikan auranya. Pria gendut itu makan lebih banyak, perutnya semakin besar, perutnya bersandar, dan cahaya bersinar. Jelas, dia sudah diambang ledakan perut. Yun Hao mengerutkan kening, dan berkata diam-diam di dalam hatinya, "Sepertinya tebakanku salah, tidak ada pola bagi anak-anak binatang buas untuk mengalahkan pria gemuk itu." Pria gendut itu tampak sedih dan berkata, "Saya tidak bisa membayangkan bahwa pria gendut itu bijaksana dan tampan, dan dia akhirnya akan jatuh ke akhir yang tragis seperti ledakan di perutnya." Begitu kata-kata ini keluar, cakar kecil berbulu tiba-tiba muncul dan mengenai wajah pria gemuk itu. Dengan sekejap, kepala pria gendut itu dimiringkan, dan tubuhnya terbang ke samping. Segera setelah itu, cakar berbulu kecil itu menghilang dalam sekejap. Yun Hao segera terbang ke sisi pria gendut itu. "Pria gemuk, saudara Yun, apa yang kamu lakukan barusan?" Yun Hao berpikir bahwa dia tidak bisa menarik binatang buas yang sunyi itu sekarang, tetapi dia memang sedikit terganggu, tidak menghasilkan reaksi. "Aku baru saja menyiapkan teknik sumbernya, dan sekarang sudah siap, saudara gemuk, kamu terus memancing binatang buas itu keluar." Yun Hao menjelaskan dengan santai. "Gemuk, saya tidak tahu bagaimana cara memancing binatang kecil itu keluar. Saya tidak bisa memakannya lagi. Jangan makan. Aku sudah menemukan pola bagi binatang buas untuk mengalahkanmu." "Apa?" Pria gendut itu tampak bingung. "Yun Hao, apa pendapatmu tentang penampilanmu?" Ekspresi pria gendut itu langsung menjadi dalam, mengungkapkan sentuhan kecerahan dan kesedihan, dan berkata, "Secara alami, itu tampan dan luar biasa, dan pohon giok ada di angin." Begitu dia selesai berbicara, cakar berbulu muncul dari energi terlarang yang melonjak dan tanpa basa-basi mengenai wajah pria gemuk itu. Yun Hao segera mencubit segel teknik sumber dan meraihnya langsung ke cakar berbulu ini. Telapak tangannya berhasil meraih cakar berbulu ini. Meskipun teknik aktif menutupi telapak tangan Yun Hao masih merasakan dampak kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan kekerasan ini benar-benar berbeda dari segala jenis kekuatan yang pernah bersentuhan dengan Yun Hao, mengungkapkan rasa kesepian yang biadab. Jelas, ini adalah kekuatan binatang itu. Ledakan, cakar kecil berbulu binatang buas, itu bergetar hebat, dengan paksa melepaskan diri dari telapak tangan Yun Hao, dan kemudian melarikan diri. Mata Yun Hao berkedip, dan gumpalan kekuatan spiritual mengembun menjadi pola roh.
Kakak gemuk, apa pendapatmu tentang karaktermu? Pria gemuk, karakter pria gemuk, angin kencang dan festival yang cerah, dan kebenaran. Meong. Suara binatang buas yang sunyi dengan amarah terdengar, dan cakar berbulu kecil yang baru saja ditakuti oleh Yun Hao muncul lagi, ingin menamparkan wajah pria gendut itu. Yun Hao menjentikkan jari-jarinya, dan gumpalan pedang Qi, membawa jejak kekuatan spiritual, melesat ke arah cakar binatang buas yang sunyi ini. Di permukaan cakar binatang buas yang sunyi itu, kekuatan barbar beriak, menghancurkan Qi pedang Yun Hao. Tapi gumpalan kekuatan spiritual Yun Hao yang terkondensasi ke dalam pola roh berhasil menodai bulu cakar binatang buas yang sunyi itu. Cakar binatang buas itu sekali lagi dipaksa menghilang oleh Yun Hao. Pria gendut dan biksu kedua bingung dan berkata, "Saudara Yun, apa hukum binatang buas yang memukuli saya?" Yun Hao, binatang kecil ini, lihat, aku tidak bisa terbiasa melihat ketidaktahuanmu. Pria gemuk. Kakak gemuk, kamu tinggal di sini dan menungguku, aku akan pergi mencari binatang itu. Dengan sepatah kata nasihat, sosok Yun Hao melintas, menghilang dalam sekejap, dan mengikuti pola roh kekuatan spiritual yang dia tinggalkan di bulu binatang yang sunyi itu. Dalam energi terlarang abu-abu, Yun Hao menggunakan teknik sumber untuk melindungi tubuhnya, dan melepaskan kecepatan ekstrimnya untuk menemukan binatang buas itu. Segera, dia sampai pada inti dari masa energi terlarang ini. Di sini, energi terlarang sudah sangat kuat, dan bahkan ada gumpalan aura terlarang, menembus kekuatan teknik sumber perlindungan tubuh Yun Hao. Tubuh Yun Hao menua dengan cepat, dan ada lesi, dan berbagai jenis kekuatan dingin dan ganas yang tak terhitung jumlahnya mengikis tubuhnya. Ledakan. Di tubuhnya, Qi dan darah meledak, membawa semburan cahaya, dan energi kehidupan melonjak dan bergejolak, membersihkan aura terlarang yang telah menembus kekuatan teknik sumber perlindungan tubuh dan memulihkan keadaan fisik. Memecahkan masalah fisik. Tatapan. Yun Hao menatap ke depan. Saya melihat seekor anak kucing putih gemuk yang lembut dan imut, meringkuk, dua mata besar penuh ketakutan dan kegelisahan, samar-samar terlihat, tubuh anak kucing itu gemetar, sangat ketakutan. Dalam masa energi terlarang yang cukup untuk membentuk area kehidupan terlarang ini, binatang buas legendaris yang sunyi dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, ternyata dalam bentuk seperti itu. Itu benar-benar mengejutkan Yun Hao. Meong, orang jahat, kamu sama dengan pria gemuk yang tidak tahu malu itu, kamu orang jahat besar. Jangan datang ke sini, Ben Meo memperingatkanmu, Ben Meo sangat galak, jika kamu mendekat, Ben Meo akan menamparkan wajahmu. Binatang buas kecil, itu meludahkan kata-kata orang, dan suara susunya kejam. Pada saat ini, binatang kecil yang sunyi itu berdiri dan mengambil postur serangan, dan Yun Hao menyadari bahwa di bawah cakar binatang kecil yang sunyi itu, ada juga lonceng kecil yang ditekan. Lonceng surgawi. Yun Hao terkejut lagi di dalam hatinya. Ini adalah harta karun yang dapat menyegel energi terlarang. Yun Hao telah membuka lonceng penyegelan surga lengkap di batu sumber terlarang di kehidupan sebelumnya. Jika Anda mengendalikan lonceng surgawi ini, maka energi terlarang keluarga Su dapat sepenuhnya disegel ke dalamnya. Orang jahat, matamu memberitahu Ben Meo bahwa kamu ingin merebut mainan Ben Meo. Binatang buas kecil, itu memamerkan giginya, tetapi tidak bisa ganas, tapi terlihat lucu. Yun Hao segera melangkah keluar, tubuhnya melesat keluar, dan dalam sekejap, gong naga Changhua surgawi dibuka, dan tubuh naga sejati terwujud. Meong. Binatang buas kecil itu langsung ketakutan, tiba-tiba berbalik, berdesir, dan menghilang tanpa jejak. Bahkan lonceng penyegel surga yang menekan cakarnya tidak peduli secara langsung. Binatang kecil yang sunyi, itu menghilang terlalu cepat, dan dalam sekejap mata, bahkan jika Yun Hao meninggalkan tanda pola roh kekuatan spiritual di bulunya, dia tidak bisa lagi merasakan nafas sedikit pun. Yun Hao membubarkan gong naga Changhua surgawi dan mengambil lonceng surgawi di tangannya. Lonceng penyegelan sedikit rusak, tetapi itu bukan masalah besar, perbaiki saja sedikit dan Anda dapat menggunakannya. Bab 492, tabu pecah, dan musuh asing datang untuk menyerang. Sesaat kemudian, sosok Yun Hao melintas dan muncul di sebelah pria gendut itu. Seluruh tubuh pria gendut itu bergetar, berpikir bahwa binatang buas kecil itu datang untuk memukulinya lagi, dan setelah melihat bahwa itu adalah Yun Hao, dia akhirnya menghela nafas lega. Saudara Yun, apakah Anda menemukan binatang buas kecil itu?
Jika Anda menemukannya, biarkan saya datang. Pria gendut itu tidak menggantung benda kecil itu dan memukul, dan namanya ditulis terbalik. Yun Hao, binatang kecil yang sunyi itu mungkin telah melarikan diri. Pria gemuk. Apa? Yun Hao, ayo keluar dulu. Bersama-sama, mereka berdua pergi dari dalam energi terlarang. Yun Hao masih tidak merasakan nafas binatang kecil yang sunyi itu. Jelas, binatang buas kecil itu ketakutan dan telah menembus lapisan segel yang diatur oleh keluarga Su di tanah terlarang dan melarikan diri. Binatang buas yang sunyi dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia tidak dapat ditemukan, yang tidak diragukan lagi merupakan bahaya tersembunyi yang sangat besar. Tetapi Yun Hao tidak punya cara lain saat ini. Untungnya, binatang kecil yang sunyi ini masih sangat lemah, dan dalam waktu singkat, itu tidak cukup untuk menyebabkan ancaman dan kekacauan. Kakak gemuk, jika kamu pergi ke kepala keluarga Su, kamu akan mengatakan bahwa aku memiliki sesuatu yang penting untuk mencarinya. Yun Hao menegur, dan kemudian kembali ke area hub arai sumber yang awalnya bertanggung jawab untuk mengoperasikannya. Lonceng Feng Tian ada di tangan, tetapi sedikit rusak, jadi Anda harus keluar dulu dan memperbaiki lonceng Feng Tian. Sesaat kemudian, pria gemuk dengan perut buncit, bersama Su Haiming, muncul di hadapan Yun Hao. Hong Chen Xiaoyu, Su Jun bilang kamu sedang terburu-buru. Yun Hao mengangguk, Tuan keluarga Su, dalam warisan seni sumber saya, ada metode rahasia yang dapat mengatasi situasi yang dihadapi keluarga Su sekarang dengan menyempurnakan harta karun, jadi saya harus keluar. Begitu kata-kata ini keluar, Su Haiming tampak tertegun pada awalnya, dan kemudian ekspresi ekstasi dan kegembiraan yang tak terlukiskan muncul di wajahnya, dan berkata, "Oke, aku akan membawamu keluar. Apa yang kamu inginkan? Bahkan jika kamu mengatakannya, keluarga Su akan melakukan yang terbaik untuk menyatukannya untukmu." Su Haiming sangat mementingkan masalah ini. Dia telah berpikir sebelumnya bahwa mungkin pendekar pedang debu merah bisa membawa harapan bagi keluarga Su. Tetapi setelah pendekar pedang Hong Chen memasuki tempat terlarang keluarga Su, dia juga mengatakan bahwa tidak mungkin. Sekarang, pendekar pedang debu merah telah memikirkan cara lagi, yang dapat digambarkan sebagai gunung dan sungai, dan pohon willow serta bunganya cerah. Setengah seperempat jam kemudian, Yun Hao dan Su Haiming muncul di bengkel pengecoran pedang bersama. Wei Donglin, yang dikenal sebagai penyuling pertama kerajaan kuno Xia besar, menyambutnya secara pribadi. Teman kecil Hong Chen, apa yang kamu butuhkan? Beritahu Tuan Wei secara langsung. Tuan Wei dapat langsung pergi ke rumah harta karun keluarga Su untuk menemukannya. Jika rumah harta karun keluarga Su tidak memilikinya, maka carilah di seluruh kerajaan kuno Xia besar. Apakah itu tepat waktu atau tidak? Tapi itu satu-satunya harapan. Secara keseluruhan, apapun yang diinginkan Yun Hao, Su Haiming akan melakukan yang terbaik untuk menemukan sesuatu. Su Haiming juga seorang master sumber sendiri, dan dia harus mempertahankan pengoperasian susunan sumber di tanah terlarang setiap hari, jadi dia tidak bisa tinggal di samping untuk menangani hal-hal ini sepanjang waktu. Setelah Su Haiming pergi, Wei Donglin segera mengeluarkan bahan pemurnian yang dibutuhkan Yun Hao terakhir kali satu persatu. Hong Chen Gonsi, saya tidak dapat menemukan semua bahan pemurnian yang Anda inginkan, kata Wei Donglin. Yun Hao melirik bahan pemurnian yang dikeluarkan Wei Donglin, mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, sudah cukup. Dia tidak menyangka Wei Donglin akan menemukan semuanya. Sekarang ini cukup untuk memperbaiki pedang Suksin ke tingkat yang terbaik dari permukaan tanah. Yun Hao memasukkan semua bahan pemurnian ini ke dalam cincin penyimpanan, dan mencantumkan daftar untuk Wei Donglin. Sumber daya dalam daftar digunakan untuk memperbaiki lonceng tertutup. Wei Donglin mengambil daftar itu dan melihatnya, dan tertegun sejenak. Apakah itu sulit? Yun Hao bertanya. Wei Donglin buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak sulit. Tidak sulit, bahan-bahan ini bisa dikumpulkan dalam 1 jam. Dia tercengang. Itu karena masalah ini dijelaskan secara pribadi oleh Su Haiming, kepala keluarga Su, dan dia dapat melihat bahwa Su Haiming sangat mementingkannya. Dan akibatnya, bahan yang perlu disiapkan tidak langka dan langka. Yun Hao, siapkan ruang pemurnian untukku, dan setelah bahan dalam daftar dikumpulkan, kirimkan langsung ke ruang pemurnian. Wei Donglin membawa Yun Hao ke salah satu ruang pemurnian terbaik di bengkel penempaan pedang, dan kemudian segera pergi untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam daftar untuk Yun Hao. Di dalam ruang pemurnian, hati Yun Hao tergerak, dan pedang Suksin melesat keluar dari cincin penyimpanan. Kali ini,
Dia tidak hanya harus memperbaiki lonceng penyegelan surga, tetapi juga memperbaiki pedang Suksin lebih lanjut pada saat yang bersamaan. Waktu berlalu, 2 hari kemudian, di luar kota Tempo, Yang Mulia, setelah Liu Piao memasuki tanah terlarang keluarga Su, sejauh ini tidak ada pergerakan di kota Tiambao, mungkinkah itu kecelakaan? Pembangkit tenaga listrik alam hukum berdiri di depan Xia Yi dan berkata, "Luka." Xia Yi akhirnya membaik, dan penampilannya tampak baik-baik saja. Dia tampak kejam, dan berkata, "Tunggu, mungkin Liu Piao belum menemukan kesempatan." Pembangkit tenaga listrik dari alam fase hukum berkata lagi, "Ngomong-ngomong, kami juga menemukan bahwa pendekar pedang Hong Chen yang memasuki tanah terlarang keluarga Su secara pribadi dibawa keluar oleh Su Haiming. Saya tidak tahu kemana dia pergi, tetapi dapat dipastikan bahwa pendekar pedang Hong Chen pasti belum meninggalkan kota Tiambao." Begitu dia mendengar 4 kata pendekar pedang Hong Chen, tubuh Xia Yi meledak dengan niat membunuh yang sangat dingin tak terkendali. "Tidak peduli apa, aku ingin dia mati. Bahkan jika rencana untuk menghancurkan kota Tiambao ini gagal, tetapi pendekar pedang debu merah harus mati, dan pangeran ini tidak akan pernah membiarkannya meninggalkan kota Tiambao hidup-hidup." Xia Yi menggertakkan giginya dan meraung. Di dalam tanah terlarang keluarga Su, Liu Piao menemukan Su Haiming. "Tuan Su, saya memiliki pemahaman tertentu tentang susunan sumber, dan saya dapat mulai membantu mengontrol susunan sumber bersama-sama." Wajah Su Haiming sangat gembira, dan dia berkata, "Oke, Nona Liu mengerti kebenarannya, selama keluarga Su selamat dari bencana ini, dia pasti akan membalas Nona Liu." Liu Piao, "Ngomong-ngomong, saya belum melihat Hong Chen Gongxi dalam beberapa hari terakhir, saya tidak tahu kemana dia pergi." Di tangannya, ada juga racun yang tersebar di hati nanah tulang busuk yang diberikan oleh Xia Yi, yang disiapkan khusus untuk pendekar pedang Hong Chen, tetapi Liu Piao bahkan belum pernah melihat siapapun dalam beberapa hari terakhir, dan tidak ada kemungkinan keracunan sama sekali. Su Haiming, Hong Chen Xiaoyu agak terburu-buru, jadi dia meninggalkan tempat terlarang untuk saat ini. Ketika Liu Piao mendengar ini, matanya berkedip, dan kemudian dia berkata, "Begitu. Karena itu, maka kita hanya bisa menghancurkan kota Tempo terlebih dahulu." Hari ini, Liu Piao bergabung dengan kontrol dan pengoperasian susunan sumber. Ketika semuanya berjalan dengan baik, tiba-tiba, perubahan mendadak terjadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Arai sumber yang telah diatur keluarga Su di tanah terlarang untuk menekan energi terlarang tiba-tiba meletus menjadi kejutan yang sangat menakutkan. Origin Arai Hub, yang dikendalikan oleh beberapa master sumber yang bertanggung jawab, benar-benar hancur. Seluruh susunan sumber juga hampir runtuh. Kehilangan penindasan susunan sumber, energi terlarang abu-abu besar seperti gunung langsung menyebar, benar-benar menenggelamkan seluruh tanah terlarang keluarga Su dalam sekejap. Meskipun susunan berat yang diatur oleh keluarga Su di tanah terlarang dipicu seketika, ledakan energi terlarang terlalu ganas, dan lapisan formasi ditembus. Seluruh susunan besar kota Tiambao juga terbuka, menaburkan lapisan tirai tipis, menyelimuti lokasi tanah terlarang keluarga Su. Saat ini, seluruh kota Tiambao jatuh ke garis kelangsungan hidup dalam sekejap. Xia Yi dan yang lainnya, yang telah tinggal di luar kota Tiambao, tampak sangat bersemangat. Xia Yi tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Akhirnya dimulai." Seorang pria kuat di alam hukum segera berkata, "Yang Mulia, Pangeran Gong hampir tiba dengan bala bantuan, atau yang lain, mari kita tunggu." Xia Yi mendengus dingin dan berteriak, "Pesawat tempur itu cepat berlalu, bagaimana bisa ditunda?" Semua orang mendengarkan perintah itu, mengikuti pangeran, menginjakkan kaki di kota Tiambao, menghancurkan keluarga Su, dan membunuh pendekar pedang Hong Chen. Kata-kata itu jatuh, Xia Yi mengambil 2 alam fasiang, ratusan tentara legiun predator, momentumnya keras, bunuh ke kota Tiambao. Bab 493, hati orang-orang bergejolak, dan aura pedang melonjak. Gejolak yang tiba-tiba di kota Tiambao langsung menyebabkan banyak orang jatuh ke dalam kepanikan yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan susunan besar keluarga Su masih mendukung. Tapi di hati semua orang, mereka merasakan depresi yang tak terlukiskan. Tampaknya di pihak keluarga Su, ada binatang raksasa yang sangat menakutkan yang akan bangun, dan kemarahan binatang raksasa itu ingin menghancurkan seluruh kota Tiambao dan menelan semua orang ke dalam mulut berdarah.
Dalam sekejap, banyak orang melarikan diri dengan hiruk-pikuk, ingin meninggalkan kota Tiambao. Ada juga banyak orang, memanfaatkan kekacauan ini, ambisi mereka terungkap, dan mereka tergila-gila membakar, membunuh, dan menjarah. Kota Tiambao, yang awalnya makmur dan teratur langsung diubah menjadi sepanci bubur. Hujan, hilang. Tetua Akademi Chang Yudao, dengan sedikit kepanikan dalam ekspresinya, berkata, situasi keluarga Su tidak baik, mereka mungkin telah menyentuh semacam hal menakutkan di batu sumber. Dilihat dari fluktuasi energi itu, kota Tiambao tidak dapat diselamatkan, tinggal, di kota Tiambao, ada jalan buntu, kita harus segera mengungsi. Ling Feiyu melirik wanita itu dan berkata, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu pergi dulu. Suara itu, jatuh. Sosok Ling Feiyu melintas, dan dia bergegas ke kerumunan yang kacau. Wanita dari kuil Chang Yudao tampak bingung. Dalam sekejap mata, Ling Feiyu menghilang dari pandangannya. Sekarang, seluruh kota Tempo berantakan, dan mencoba menemukan seseorang sama saja dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Ledakan, ledakan. Di pihak keluarga Su, masih ada raungan kekuatan yang berdebar-debar, dan wajah tetua Akademi Chang Yudao menjadi pucat. Jika sesuatu terjadi pada Ling Feiyu di sini, dia pasti akan menderita hukuman paling berat ketika dia kembali ke Akademi Chang Yudao. Tapi tinggal di sini adalah jalan buntu mutlak. Dia hanya bisa menggertakkan giginya, mundur. Bahkan dengan sisa Akademi Chang Yudao, pergilah secepat mungkin. Di dalam bengkel pembuat pedang, Yun Hao mengerutkan kening. Tidak benar, dia telah memasuki tanah terlarang keluarga Su, memahami susunan sumber, dan juga memasuki bagian dalam energi terlarang, dan mengetahui skala energi terlarang. Arai sumber keluarga Su pasti bisa bertahan lebih lama, sehingga tidak akan tahan sekarang. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ada kecelakaan di tanah terlarang keluarga Su. Sekarang, di depan Yun Hao, api yang mengamuk menyala, dan dalam nyala api, pedang memancarkan ujung tajam yang tak tertandingi, gumpalan garis yang tidak dapat diprediksi, berenang di tubuh pedang. Selain, ada juga lonceng perak seukuran jari, juga hangus api. Pedang Suksin telah diperbaiki. Satu-satunya kelemahan kecil di lonceng Feng Tian juga selesai. Tangan Yun Hao dengan cepat disegel. Lonceng penyegel surga terbang keluar dari api dalam sekejap, dan dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan olehnya. Segera setelah itu, elemen pedang Yun Hao, serta ujung tajam dalam pola roh pembunuh dewa, semuanya mengalir keluar dan disuntikkan ke pedang Suksin yang telah diperbaiki. Saat berikutnya, memukul. Aura pedang yang menghancurkan bumi langsung merobek ruang pemurnian dan membubung langsung ke langit. Yun Hao terus menyegel dan bertarung, dan dengan elemen pedangnya sendiri, serta tepi pola roh pembunuh dewa, dia meninggalkan jejaknya di pedang Suksin ini yang diperbaiki lebih lanjut dan mencapai tingkat terbaik dari permukaan tanah. Bunuh. Pangeran Xiayi, dengan 2 menteri dan ratusan tentara legiun darah besi, bergegas ke kota Tiambao dengan kekuatan yang kuat dan tak tertandingi. Wah! Sesosok menerobos langit dan muncul di depan Xiayi. Itu tidak lain adalah tetua tingkat alam fase hukum dari Sekte Pedang Sungai Besar. Yang mulia, keluarga Su dalam masalah. Semua tuan dari keluarga Su telah kembali ke rumah keluarga Su. Mereka melakukan yang terbaik untuk mencegah semacam kekuatan mengerikan bergegas keluar. Adapun pembangkit tenaga listrik asing, mereka semua telah mengevakuasi kota Tiambao. Wajah Xiayi mengerikan, dan dia tertawa dan berkata, keluarga Su di kota Tiambao selalu tidak mengambil keluarga kerajaan Xia besar kita di mata mereka, dan telah berulang kali menyinggung keagungan keluarga kerajaan kita. Anda segera pergi dan menyerang keluarga Su, manfaatkan fakta bahwa orang-orang dari keluarga Su tidak dapat menyisihkan tangan mereka, bunuh mereka dengan tergesa-gesa. Hasil dari pangeran ini adalah setelah hari ini, kerajaan kuno Great Xia, tidak akan ada kota Tiambao, dan tidak akan ada lagi yang disebut omong kosong keluarga master sumber berusia 3000 tahun ini. Tiba-tiba, mata kelompok Xiayi semuanya tertarik oleh cahaya pedang yang naik ke langit dari bengkel pengecoran pedang. Pedang terbaik di tingkat dasar lahir. Pasti Wei Donglin yang telah menyempurnakan senjata terbaik di permukaan tanah lagi. Tiba-tiba, orang-orang di sekitar Xiayi mengeluarkan semburan seruan. Mata Xiayi juga menjadi sangat panas dan serakah. Keluarga kerajaan Xia besar, prajurit ilahi Zhengguo asli, adalah pedang kelas atas. Sangat disayangkan bahwa pedang itu,
Xia Yi dan orang-orangnya tidak dapat mengendalikannya, dan sekarang hilang lagi, dan saya tidak tahu harus pergi kemana. Sekarang ketika dia hendak menghancurkan kota Tiambao, Wei Donglin, penyuling kota Tiambao, benar-benar kebetulan menyempurnakan pedang kelas atas di tingkat bumi. Xia Yi tertawa liar, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Meskipun, pendekar pedang debu merah memiliki pedang terbang dengan nilai terbaik, tetapi pedang terbang, tidak ada seorang pun di keluarga kerajaan Xia besar yang memahaminya. Sekarang cahaya pedang setinggi langit ini jelas merupakan pedang dalam arti normal, jika bisa diperoleh, secara alami akan memiliki manfaat yang tak terbatas. Bagaimanapun, sekarang kulitnya telah benar-benar sobek, tidak perlu peduli dengan begitu banyak aturan dan peraturan. Setelah masa lalu, jika Wei Donglin bersedia menyerahkan pedang ini dengan jujur, maka dia juga dapat membawanya dan memasukkan Wei Donglin di kamp penyuling keluarga kerajaan Xia besar. Jika Wei Donglin tidak mau bekerja sama, maka dia akan langsung membunuh dan merebut pedangnya. Oleh karena itu, Xia Yi segera memanggil pembangkit tenaga listrik alam hukum, dan dengan 100 tentara legiun darah besi, dia bergegas ke bengkel pengecoran pedang dengan roh pembunuh. Orang-orang lainnya bertanggung jawab untuk pergi ke rumah keluarga Su dan mengganggu orang-orang keluarga Su untuk melawan kekuatan menakutkan yang meletus dari tanah terlarang, dan mengambil kesempatan untuk menghancurkan keluarga Su. Sesaat dalam waktu, Xia Yi memimpin orang-orang dan tiba di langit di atas bengkel penempaan pedang. Wei Donglin langsung naik ke udara, menatap Xia Yi dan yang lainnya, dan berteriak, bengkel pengecoran pedang kota Tiambao, tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin, segera keluar. Xia Yi mencibir dan berkata, Wei Donglin, orang yang tahu waktunya adalah Junji, kamu harus bisa melihat bahwa kota Tiambao akan segera dihancurkan, dan keluarga Su juga akan menderita. Sekarang setelah Anda menyerah kepada pangeran ini dan menyerahkan pedang tertinggi tingkat bumi yang baru saja Anda sempurnakan, hari-hari masa depan Anda akan berkali-kali lebih nyaman daripada Anda di kota Tiambao. Jika tidak, hari ini, pangeran ini akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Anda harus mati, pedang luar biasa tingkat bumi, ini, pangeran ini juga pasti akan mendapatkannya. Wajah Wei Donglin menjadi pucat, dan dia berteriak, bahkan jika ayahmu datang sendiri, tidak ingin aku. Wei Donglin menundukkan kepalanya. Xia Yi mencibir dan mengangkat tangannya dengan lambaian, bunuh. Pembangkit tenaga listrik. Alam Fasiang yang mengikutinya melangkah keluar dari udara dalam sekejap, dan pegunungan Fasiang meletus, bergemuruh menuju Wei Donglin. Pada saat kritis, sesosok keluar dalam sekejap, dan Zupinlah yang telah memulai jalan untuk meleleh ke dalam susunan. Tinju. Zupin bergerak, pola roh terjalin di tinjunya, dan kekuatan tinju yang mendominasi keluar dengan cahaya spiritual yang cemerlang, mengguncang fase hukum gunung yang besar. Melihat ini, Xia Yi mendengus dingin, dan memerintahkan kepada Fa Xiangjing yang bertarung dengan Zupin, pegang penunggang kuda tua ini, pangeran ini akan pergi dan mengambil pedang dulu. Segera, dia memimpin orang-orang dan membantai dengan paksa menuju ruang pemurnian tempat cahaya pedang yang naik ke langit berada. Bab 494, Hancurkan Xia Yi. Xia Yi bergegas ke pintu ruang pemurnian, matanya berapi-api, sangat serakah, dan berteriak, hancurkan formasi ruang pemurnian ini untukku. Tiba-tiba, bawahannya meletus dengan sekuat tenaga. Ledakan. Setelah satu putaran serangan, formasi ruang pemurnian rusak. Seorang jenderal alam abadi dari Legiun Darah Besi segera bergegas maju dan menendang keluar, menendang pintu ruang pemurnian hingga terbuka. Hampir segera setelah pintu ditendang terbuka. Hah! Ki pedang dingin yang tak tertandingi menebas keluar dari ruang pemurnian. Momentum pedang Ki sangat cepat. Jenderal alam fana Legiun Darah Besi, ini tidak bereaksi sama sekali, dan tubuhnya langsung terbelah menjadi dua dan meledak. Saat ini, ekspresi Xia Yi tiba-tiba menegang, karena dia melihat situasi sebenarnya di ruang pemurnian. Pendekar pedang debu merah. Ternyata itu adalah pendekar pedang debu merah yang dia impikan untuk dibunuh. Selain itu, di tangan pendekar pedang Hong Chen, dia memegang pedang dengan cahaya dingin yang ganas, pola roh di tubuh pedang beredar, dan ujung tajamnya sangat kuat. Hanya dengan melihat sekali lagi, Xia Yi merasa matanya kesemutan. Kamu, Xia Yi sangat tertekan di dalam hatinya. Pedang tertinggi tingkat bumi yang sangat ingin dia dapatkan sebenarnya ada di tangan pendekar pedang debu merah yang paling ingin dia bunuh. Hitung pedang terbang dari level terbaik itu.
Pendekar pedang debu merah sekarang memiliki 2 senjata kelas atas. He Xiaoyi, sebagai Pangeran Tianjiao dengan bakat pertama dari keluarga kerajaan Xia besar, telah menikmati perlakuan istimewa yang tak tertandingi sejak dia lahir. Tetapi dia bahkan tidak tahu bagaimana rasanya menyentuh senjata terbaik di permukaan tanah. Pada titik ini, dia dihancurkan oleh pendekar pedang debu merah. Bakat, dia juga dihancurkan oleh pendekar pedang debu merah. Kekuatan, tempur, dia masih dihancurkan oleh pendekar pedang debu merah. Perasaan dihancurkan di semua sisi membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Yun Hao berjalan keluar dari ruang pemurnian. Pedang Suksin di tangannya, yang baru saja menyelesaikan perbaikan lebih lanjut, mengalir dengan cahaya dingin yang luar biasa tajam. Yun Hao menatap Xiaoyi, niat membunuhnya juga tidak terselubung, dan berkata, "Terakhir kali, aku mengatakan bahwa aku membunuhmu dan membiarkanmu bertahan hidup. Hari ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk hidup." Suara itu jatuh. Yun Hao mengambil langkah dan tiba-tiba melangkah keluar dari lautan guntur. Kekuatan guntur yang dahsyat dan mendominasi tiba-tiba meledak ke tanah dalam sekejap. Para prajurit Legiun Darah Besi dari kerajaan kuno Xia besar yang dibawa oleh Xiaoyi langsung tersapu. Hentikan dia untukku, bunuh dia." Xiaoyi berteriak ketakutan. Dia ketakutan. Sejak terakhir kali, setelah dipukuli oleh pendekar pedang debu merah, meskipun dia telah berfantasi tentang menyiksa pendekar pedang debu merah dan membunuh pendekar pedang debu merah setiap saat. Tetapi ketika pendekar pedang Hong Chen muncul di depannya, bayangan psikologisnya yang kaya langsung membanjiri semua keinginannya untuk membalas dendam dan membuatnya kehilangan semua keberaniannya. Para prajurit Legiun Darah Besi meraung dan membunuh Yun Hao. Sekarang, seekor Phoenix yang keras meraung. Cahaya api yang cemerlang jatuh dari langit. Dalam cahaya api, postur tubuh Ling Feiyu mengungkapkan kekudusan dan kemuliaan yang tak terbatas. Ledakan. Ketika sosok Ling Feiyu jatuh, api sejati Phoenix meledak, langsung menerbangkan sekelompok tentara Legiun Darah Besi. Pedang panjang yang mengalir dengan api di tangannya dengan ringan diangkat, dan bila pedang menunjuk langsung ke tentara Legiun Darah Besi yang tersisa, dan berkata, "Kamu pergi dan bunuh Xiaoyi, antek-antek kecil ini, serahkan mereka padaku." "Ling Feiyu, kamu sangat berani." Xiaoyi meraung. Ling Feiyu tidak mendengarnya, dan langsung bergegas ke sekelompok tentara Legiun Darah Besi dengan api sejati Phoenix, dan Phoenix menari, membawa pembunuhan dingin. Kaki Xiaoyi lemah, dan dia berbalik dan berlari liar untuk hidupnya. Pendekar pedang Hong Chen, "Aku pangeran, jika kamu membunuhku, seluruh kerajaan kuno Xia besar tidak akan lagi memiliki tempat untukmu." Sementara Xiaoyi melarikan diri untuk hidupnya, dia tidak lupa untuk berteriak. Dia ingin menarik perhatian banyak orang, sehingga membuat pendekar pedang Hong Chen memiliki beberapa kekhawatiran. Namun, dia meremehkan tekad pendekar pedang debu merah untuk membunuhnya. "Jangan katakan bahwa itu hanya pangeran sampah. Bahkan jika Kaisar Xiamu ada di sini hari ini, aku akan tetap membunuhnya." Yun Hao berteriak, suaranya yang keras menggulung gelombang suara yang bergulir. Dia melangkah ke udara, dan dalam sekejap, dia menyusul Xiaoyi yang telah melarikan diri, dan pedang Susin menebas. Hah! Pedang Qi itu dingin, seolah-olah akan memotong semuanya. Perlindungan, yang dipegang oleh Xiaoyi robek seperti kertas tisu. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan tertabrak ke kejauhan. Yun Hao mengangkat tangannya dan meraihnya. Sidik jari vitalitas besar tiba-tiba mengembun ke arah yang dihancurkan Xiaoyi, dan sidik jari vitalitas langsung mencubit Xiaoyi. Xiaoyi berjuang keras. "Pendekar pedang Hong Chen, kamu berhenti di sini." Pangeran ini berjanji bahwa semua dendam akan dihapuskan, dan dia pasti tidak akan membalas di masa depan. Pangeran inilah yang salah sebelumnya, dan saya harap Anda akan mengangkat tangan mulia Anda, yang juga merupakan kesempatan untuk diri Anda sendiri, dan tidak akan baik bagi Anda untuk menjadi musuh keluarga kerajaan Xia besar. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Pangeran Gong dari Xia besar kami telah memimpin 3.000 elit ke kota Tiambao, dan jika Anda membunuh saya, Anda tidak akan bertahan. Xiaoyi, yang bingung, mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas. Pangeran Gong dari kerajaan kuno Xia besar, bernama Xia Jun, adalah orang yang sangat bergengsi dan kuat, dan dapat dikatakan bahwa status Pangeran Gong adalah yang kedua setelah Kaisar Xia saat ini. Mati. Yun Hao tidak ragu-ragu, dan setelah minum dingin, bila pedang menyapu dan memotong leher Xiaoyi. Saat ini,
Banyak orang yang melarikan diri dari kota Tiambao dengan panik tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Semua mata tertuju pada bengkel pembuatan pedang, berkumpul pada pendekar pedang debu merah yang terbang di udara. Pendekar pedang debu merah benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Dia membunuh Xia Yi, pangeran hari pertama keluarga kerajaan Xia besar. Setelah kejutan yang mendalam, orang-orang ini kembali sadar dan terus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melarikan diri dari kota Tiambao. Situasi di pihak keluarga Su semakin menakutkan, dan aura menakutkan yang akan keluar dari area rumah keluarga Su tampaknya meledak kapan saja. Jika Anda tidak terburu-buru dan berlari untuk hidup Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Tatapan Yun Hao menatap medan perang tempat Ling Feiyu berada. Saat berikutnya, kecepatannya melonjak dan dia bergegas ke lingkaran jarak dekat. Sebuah pedang ditebas. Energi, kematian, seperti tsunami, mengalir ke bilah pedang. Dengan kerjasama dia dan Ling Feiyu, dia dengan cepat benar-benar menghancurkan para prajurit dari kelompok Legiun Predator ini. Sisi lain, Zhu Pin pecah dengan kuat, setiap gerakan dan gaya, semuanya disertai dengan cahaya spiritual, galak dan kuat. Orang kuat dari alam fase hukum di bawah Xia Yi telah mundur di bawah metode serangan dan pembunuhan Zhu Pin, hanya menyisakan pertahanan, dan tidak ada kesempatan untuk melawan sama sekali. Yun Hao tidak ikut campur dalam pertempuran di pihak Zhu Pin lagi. Sekarang, masalah yang paling kritis adalah situasi di tanah terlarang keluarga Su, yang harus dikendalikan dengan cepat. Anda harus segera memasuki tanah terlarang keluarga Su, memanfaatkan fakta bahwa energi terlarang belum sepenuhnya meledak, dan menggunakan lonceng penyegelan surga untuk menghilangkan energi terlarang. Jika energi terlarang benar-benar meledak, bahkan lonceng penyegel surga tidak akan berdaya. Kamu tinggalkan kota Tempo dulu. Suara Yun Hao terdengar di telinga Ling Feiyu, dan saat berikutnya, sosoknya sudah terbang menuju rumah keluarga Su. Ling Feiyu segera mengikuti. Yun Hao berhenti. Ini berbahaya. Ling Feiyu, yang mengejarnya, berkata, tidak peduli seberapa berbahayanya, aku akan menemanimu menghadapinya. Sisi rumah keluarga Su ini. Semua tuan dari keluarga Su bekerja sama dengan susunan besar, menahan energi terlarang yang mengalir keluar. Pembangkit tenaga listrik alam hukum, lainnya di bawah komando Xia Yi, serta anggota sekte pedang sungai besar seorang pria kuat di alam hukum memimpin sejumlah besar elit Legiun Darah Besi, ingin menghancurkan keluarga Su. Mereka tahu bahwa Xia Yi sudah mati. Justru karena Xia Yi meninggal, mereka tidak punya pilihan kedua. Jika mereka tidak menghancurkan keluarga Su, maka bahkan jika mereka mundur, mereka pasti akan dibakar oleh kemarahan Kaisar Xia. Hanya dengan menghancurkan keluarga Su dan memberikan kontribusi besar, itu dapat dianggap sebagai menebus pahala dan memiliki kesempatan untuk hidup. Oleh karena itu, serangan mereka terhadap keluarga Su sangat gila, dan semua orang putus asa. Yun Hao dan Ling Feiyu bergegas ke rumah keluarga Su. Kamu ingin masuk? Ling Feiyu menebak niat Yun Hao. Yun Hao mengangguk. Ling Feiyu, aku akan membantumu menemukan jalan. Bab 495, Pendekar Pedang Debu Merah, Istana Bela Diri Yun Hao. Orang-orang kuat dari keluarga Su semuanya tertahan oleh pecahnya energi terlarang saat ini, dan mereka tidak bisa meninggalkan rumah keluarga Su sama sekali, jadi mereka hanya bisa secara pasif bertahan dan dipukuli. Pembangkit tenaga listrik alam fase hukum dari keluarga kerajaan Xia besar, serta pembangkit tenaga listrik alam fase hukum dari sekte pedang sungai besar, keduanya saling melirik, dan segera, pembangkit tenaga listrik alam fase hukum dari keluarga kerajaan Xia besar menarik diri, dan kecepatannya meledak, langsung memblokir bagian depan Yun Hao dan Ling Feiyu. Pendekar pedang debu merah, jika kamu membunuh yang mulia, kamu harus mati. Dia berteriak, dan kultivasi ganda dari alam fase hukum meledak, dan dengan meraihnya, ratusan fase hukum piton raksasa Zhang langsung dibantai, dan langit dan bumi di sekitarnya dipenuhi dengan aura tirani. Meskipun, semua orang tahu bahwa pendekar pedang debu merah adalah master sumber yang dapat mengendalikan kekuatan bencana. Kekuatan bencana juga menimbulkan ancaman besar bagi keberadaan alam Dharma. Tetapi selama dia tidak didekati oleh pendekar pedang debu merah, bahkan jika pendekar pedang debu merah masih memiliki kekuatan bencana yang tersegel di tubuhnya saat ini, itu tidak akan berguna. Adapun Ling Feiyu dari Akademi Changyu Dao, meskipun dia juga seorang super jenius, dan dia bisa menjadi orang yang kuat di surga,
tetapi jenius dan orang kuat bukanlah konsep yang sama, dan dia hanyalah seorang jenius yang belum sepenuhnya dewasa, jadi dia tidak khawatir sama sekali dalam menghadapi pembunuhan sumo piton yang ganas. Yun Hao mendengus dingin, dan kekuatan naga yang tak tertandingi meledak dalam sekejap. Raungan naga mengguncang langit. Yun Hao tiba-tiba mendesak gong naga Changhua surgawi dan langsung berinkarnasi ke dalam tubuh 100 naga sejati Zhang. Naga itu membubung ke langit, mengguncang langit dan bumi. Untuk memasuki tanah terlarang keluarga Su secepat mungkin, Yun Hao tidak lagi canggung, dan dalam pertempuran ini, dia akan habis-habisan. Begitu naga itu keluar, bahkan jika ukuran tubuhnya tidak sebesar fase hukum piton raksasa ratusan Zhang, kekuatan naga yang dapat melampaui tingkat kehidupan piton raksasa secara langsung menekan kekuatan fase hukum piton raksasa. Naga itu membuka mulutnya, dan sepotong nafas naga meletus. Dalam nafas naga, segel api Taiyan yang dibentuk oleh kondensasi api dari 3 warna berbeda terwujud. Melihat ini, Ling Feiyu segera tahu apa yang harus dilakukan. Dia dan Yun Hao, beberapa waktu lalu, menggunakan metode serangan gabungan ini untuk membunuh pembunuh super dari kuil darah dunia bawah. Meskipun, alam fase hukum dari keluarga kerajaan Xia besar di depannya adalah kultivasi ganda dari alam fase hukum, dan itu lebih kuat dari pembunuh super dari alam fase hukum di Istana Darah Hades, tetapi sekarang Yun Hao dan Ling Feiyu, mereka berdua juga lebih kuat dari hari itu. Hati Ling Feiyu tergerak. Api sejati Phoenix bergegas keluar dari tubuhnya, berubah menjadi lautan api yang mengamuk, dan menyapu ke arah segel api Taiyan Yun Hao. Di segel api Taiyan, kekuatan menelan yang kuat tiba-tiba meletus, mengembun menjadi salah satu gumpalan asal api sejati Phoenix dari segel api Taiyan, langsung menyerap api sejati Phoenix dari tubuh Ling Feiyu. Kekuatan segel api Taiyan meroket dalam sekejap mata, dan kemudian melesat keluar, bergegas menuju ular piton raksasa yang dibantai. Setelah fase hukum piton raksasa, yang telah ditekan oleh Long Wei, bertabrakan dengan segel api Taiyan. Ledakan. Segera, ada ledakan yang sangat menakutkan. Gelombang ki yang ganas menyapu ke segala arah, dan potongan-potongan ruang hancur seperti ubin rapuh. Fase hukum piton raksasa dan segel api Taiyan hancur pada saat yang sama. Naga sejati Baizhang langsung melintasi badai energi yang dipicu oleh tabrakan kekuatan ini, dan membunuh pembangkit tenaga listrik ganda dari alam fase hukum kerajaan kuno Xia besar. Tangisan keras Phoenix juga bergema di antara langit dan bumi, dan Ling Feiyu berubah menjadi Phoenix, dan bersama dengan naga sejati yang telah diubah Yun Hao, meluncurkan serangkaian serangan intensif pada target. Saat ini, apakah itu orang-orang di rumah keluarga Su yang berjuang untuk membela diri, atau para tetua dari alam fase hukum dari Sekte Pedang Sungai Besar dan para prajurit Legiun Darah Besi, serta banyak orang yang tidak punya waktu untuk melarikan diri dari kota Tiambao, mereka semua memiliki kejutan yang luar biasa di hati mereka. Naga dan Phoenix dan Ming, Ling Feiyu, orang suci dari Akademi Changyu Dao, adalah burung Phoenix api yang bangga, dan semua orang tahu tentang ini. Bisa, dalam hal pedang terbang dan seni sumber, pendekar pedang debu merah, yang memiliki bakat tak tertandingi, benar-benar dapat menjelma menjadi naga ilahi, yang benar-benar luar biasa. Naga ilahi yang berinkarnasi. Menurut legenda, Wudian Yun Hao juga bisa menjelma 100 naga ilahi Zhang. Kekuatan pengendali api dari pendekar pedang debu merah sangat kuat. Ngomong-ngomong, Wudian Yun Hao juga memiliki api langit dan bumi. Wudian Yun Hao, gunakan juga pedang. Ini jelas bukan kebetulan. Tidak mungkin memiliki begitu banyak kebetulan. Saya mengerti, pendekar pedang debu merah adalah Wudian Yun Hao. Yun Hao, itu adalah pendekar pedang debu merah, pahlawan heroik Yun Hao dalam pertempuran membunuh iblis. Ternyata dia, seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan ketakutan yang tebal muncul di wajah banyak orang. Ketika pendekar pedang debu merah pertama kali datang ke kota Tiambao, pelayan lamanya Zusan berkata bahwa bakat pendekar pedang debu merah harus bersama Wudian Yun Hao dan berada di tengah-tengah yang terbaik. Karena kalimat ini, ada banyak kekacauan, dan semua orang merasa bahwa tidak peduli seberapa berbakat pendekar pedang Hongchen itu, dia tidak dapat dibandingkan dengan Yun Hao. Karena, Wudian Yun Hao adalah pahlawan yang membunuh iblis, telah membuat prestasi ajaib, dan dikagumi dan disembah oleh banyak orang. Bahkan jika pendekar pedang debu merah kemudian menunjukkan pedang terbang tingkat super tinggi, serta mengekspos kekuatan level divisi sumber,
sebagian besar orang masih merasa bahwa pendekar pedang debu merah lebih rendah dari Yun Hao. Yun Hao adalah pahlawan yang menyelesaikan krisis ras iblis yang mengamuk dan menyelamatkan ras manusia yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, mereka akhirnya mengetahui kebenaran. Bakat pendekar pedang debu merah dan istana bela diri Yun Hao, di mana antaranya? Ini persis sama sekali, karena pendekar pedang Hong Chen, Wudian Yun Hao, adalah orang yang sama. Suasana hati yang mengejutkan seperti gelombang yang ganas, memengaruhi semangat semua orang. Ledakan, teknik serangan gabungan naga dan Phoenix. Yun Hao dan Ling Feiyu, dan pembangkit tenaga listrik ganda dari alam hukum kuno siap besar dikalahkan dan mundur satu demi satu. Saat berikutnya, bentuk naga ilahi menyebar, Yun Hao memulihkan tubuhnya, dan raungan yang jelas datang dari mulutnya, dan tubuhnya menembak dengan ganas, membunuh di depan lawan yang mundur. Hah! Tebasan pedang. Dalam sekejap, cahaya keemasan Xuan He menyapu dari tengah alisnya, dan tingkat menengah bawaan dari pola roh pembunuh dewa juga terwujud, dan semua ujungnya diberkati dalam pedang suksin tingkat bumi di tangan Yun Hao, dan itu menyatu dengan pedang Yuan yang telah mencapai tingkat 3 putaran. Ujung tajam merobek kekuatan pelindung lawan ganda dari alam fase hukum yang mundur satu demi satu, dan membelah kulit, daging, tendon, dan tulang dadanya. Ah, jeritan terdengar. Tubuhnya terbang terbalik. Energi kematian yang sangat dingin menyerbu meridian dan titik akupuntur di sepanjang lukanya, membuat seluruh tubuhnya sangat menyakitkan, dan tidak ada gunanya bahkan memobilisasi kekuatan transformasi. Phoenix api mengepakkan sayapnya, Ling Feiyu mencegat jalur penerbangan terbalik orang itu, dan api sejati Phoenix menghantam punggungnya, membakar punggungnya menjadi hitam hangus. Wah, hati Yun Hao tergerak. Pedang terbang debu merah, berputar-putar dengan cahaya putih jernih, menembak dengan kecepatan luar biasa, menembus dada orang ini. Yun Hao menginjak cahaya guntur, dan kemudian menyusul di depan pembangkit tenaga listrik ganda dari alam fase hukum dari kerajaan kuno Sia besar ini. Mati! Sebuah teriakan meletus. Pedang itu menebas dengan sekuat tenaga. Hah! Pembangkit tenaga listrik ganda alam fase Dharma asli, dibawa upaya bersama dia dan Ling Feiyu, di depan mata semua orang, tubuh Yun Hao terbelah menjadi dua dan meledak dengan pedang. Bab 496, serahkan padaku di sini. Meskipun, ini bukan pertama kalinya Yun Hao membantai Fa Xiang. Dalam pertempuran membunuh iblis, Yun Hao membantai iblis dari alam fase hukum, tetapi dikatakan bahwa dia diberkati oleh jalur pedang tak bernyawa dari penguasa istana bela diri. Menurut desas-desus tentang Yun Hao, dia juga memobilisasi arai besar laut awan istana bela diri dan membunuh beberapa pengkhianat dari alam hukum istana bela diri. Tentu saja, Yun Hao muncul di kota Tiambao sebagai pendekar pedang debu merah, dan dia juga membunuh fase hukum, yang diselesaikan dengan meminjam kekuatan bencana di batu sumber. Sekarang, itu benar-benar sepenuhnya mengandalkan kekuatan seni bela diri. Bahkan jika dalam proses ini, dia bergabung dengan Ling Feiyu, gadis suci dari Akademi Changyu Dao, tetapi sekali lagi membawa kejutan yang terlalu kuat ke hati orang-orang. Tetua alam fase hukum dari Sekte Pedang Sungai Besar ketakutan saat ini. Dia sebenarnya ingin pergi ke punggung tangannya sekarang. Namun, orang kuat dari keluarga Su menahan amarahnya, dan sambil memperkuat pertahanan keluarga Su, dia juga mencoba yang terbaik untuk keluar, menyeret tetua dari alam fase hukum dari Sekte Pedang Sungai Besar dan tidak memberinya kesempatan untuk memperkuat, menciptakan kondisi bagi Yun Hao dan Ling Feiyu untuk menyelesaikan pembunuhan. Sekarang, para tetua dari Sekte Pedang Sungai Besar, di mana mereka masih memiliki keberanian untuk bertarung, dia meraung rendah, dan meskipun dia menarik diri, dia ingin melarikan diri. Kemana harus melarikan diri? Raungan meletus. Zhu Pin, yang berlumuran darah musuh, datang untuk membunuh. Dia berada di sisi bengkel tempat pedang, dan akhirnya berhasil membunuh lawan dari alam fase hukum dari keluarga kerajaan Sia besar, dan bergegas ke sini untuk mendukung. Zhu Pin melebur ke dalam formasi, kekuatan tempurnya sangat kuat, Yun Hao tidak perlu khawatir, dia dan Ling Feiyu melancarkan serangan terkuat bersama, membunuh para prajurit Legiun Darah Besi yang mengepung rumah keluarga Su, dan berhasil bergegas ke rumah keluarga Su. Kakak Yun, pria gendut dan Su Yao segera terbang di depan Yun Hao. Karena identitas Yun Hao telah terungkap, pria gendut itu tidak perlu menyembunyikannya, dan menelepon saudara Yun secara langsung.
Meskipun Su Yao juga terkejut dengan kenyataan bahwa kedua identitas ini sebenarnya adalah satu orang, lebih penting untuk menangani krisis di kota Tiambao sekarang, jadi dia berkata, "Saudara Hong Chen, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Untuk sementara, dia terbiasa memanggil saudara Hong Chen, tetapi dia tidak mengubah kata-katanya. "Yun Hao, keluarga Su Anda, segera ubah susunan besar kota Tiambao dari melawan energi terlarang menjadi memblokade kota Tiambao, dan gunakan untuk melawan Pangeran Gong dari Xia Besar, yang dapat datang kapan saja. Bahkan jika dia tidak pernah berhubungan dengan Pangeran Gong, dia telah tinggal dan berlatih untuk jangka waktu tertentu di wilayah kerajaan kuno Xia Besar, dan dia tahu reputasi Pangeran Gong dari Xia Besar. Orang ini sangat pandai bertarung, dan dia juga orang kuat dengan ranah hukum 3 kali lipat. Begitu Pangeran Gong datang dengan pasukan besar untuk membunuh, dan langsung masuk ke kota Tiambao, konsekuensinya akan lebih serius. Su Yao, tapi, setelah susunan besar kota Tiambao digunakan untuk bertahan melawan musuh asing, energi terlarang itu akan keluar paling lama dalam waktu setengah jam, menenggelamkan segala sesuatu di kota Tiambao dan membentuk area terlarang seumur hidup. Yun Hao, serahkan masalah energi terlarang padaku. Pria gemuk. Su Yao, jangan ibu mertua, situasinya mendesak. Dengarkan saudaraku Yun, Tuan Gemuk, aku akan membawa saudaraku Yun ke tanah terlarang sekarang. Ling Feiyu, aku akan pergi juga. Su Yao menatap Ling Feiyu dengan heran. Dia aneh. Orang suci dari Akademi Changyu Dao tampaknya memiliki hubungan yang luar biasa dengan Yun Hao. Yun Hao, kamu di sini, membantu keluarga Su membersihkan orang-orang yang tersisa dari Legiun Darah Besi. Pria gendut itu menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, tidak ada yang bisa diselesaikan ketika kedua pahlawan itu keluar. Kemudian, pria gendut itu segera bergegas ke tempat terlarang keluarga Su bersama Yun Hao. Saudara Yun, ada yang tidak beres. Pria gendut itu berkata, saya sedang makan dengan gembira dalam energi terlarang, dan energi terlarang tiba-tiba meledak. Kepala keluarga Su mengirim saya keluar terlebih dahulu sesegera mungkin, tetapi mereka masih berusaha melawan dan menunda waktu. Sekarang, saya kira mereka tidak memiliki energi untuk mencari tahu apa penyebabnya. Tapi saya pikir ada hantu. Oleh karena itu, bahkan jika kita masuk, kita harus mencari tahu hantu batin terlebih dahulu. Jika kita tidak menemukan hantu batin, mudah untuk dikacaukan oleh mereka. Saya pikir yang paling mencurigakan adalah yang disebut Liu Piao Piao. Yun Hao mengangguk. Dia sudah lama merasa ada yang tidak beres dengan Liu Piao Piao. Sikap dan tindakan wanita ini terhadap tanah terlarang keluarga Su agak tidak masuk akal. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk bergegas ke tanah terlarang keluarga Su. Jika sebelumnya, energi terlarang hanya ancaman, tetapi keseluruhannya masih dalam keadaan ringan, maka sekarang, energi terlarang telah menjadi sangat ganas, seperti minyak panas mendidih. Yun Hao menggunakan teknik sumber untuk mengubahnya menjadi lapisan perlindungan, menghalangi erosi energi terlarang. Pria gendut itu langsung mengoperasikan gong menelan surga dan melahap semua energi terlarang yang dekat dengannya. Ledakan. Sebuah ledakan meletus. Su Haiming, yang menggunakan teknik sumber untuk menahan pecahnya energi terlarang, tersapu oleh kekuatan yang menakutkan. Arai sumber keluarga Su telah dihancurkan, dan sekarang, bahkan jika selusin master sumber berkumpul, itu tidak akan membantu sama sekali. Belum lagi lebih dari selusin divisi sumber, bahkan jika ada lusinan divisi sumber, mereka tidak dapat menahan ledakan energi terlarang. Napas. Su Haiming tidak teratur, seluruh tubuhnya retak, dan energi terlarang telah menyerang tubuhnya, menyebabkan kerusakan serius pada tubuhnya. Situasi yang lain tidak jauh lebih baik, terutama penatua tertinggi dari keluarga Su, yang memiliki teknik sumber terkuat. Saat ini, seluruh tubuhnya sudah terkontaminasi dengan tabu, dan dia tidak bisa hidup lama. Tuan keluarga Su, saya tidak bisa terus tinggal di sini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, keluarga Su tidak akan membiarkan orang-orang yang datang untuk membantu, mengambil nyawa mereka dengan, saya pergi. Kata Liu Piao Piao. Su Haiming mengangguk, Nona Liu bisa tinggal sampai sekarang, keluarga Su kami sudah berterima kasih, karena tidak ada ruang untuk kembali, Nona Liu akan pergi dulu. Kepala rumah. Kemudian, pria gendut dan Yun Hao muncul. Saat Su Haiming melihat pendekar pedang Hong Chen, secercah harapan tiba-tiba muncul di matanya. Satu-satunya kesempatan ada pada pendekar pedang debu merah. Kepala keluarga, kata kakakku,
cari tahu hantu batin dulu. Pria gendut itu berkata terus terang. Su Haiming menghela nafas dan berkata, saya sudah tahu apa yang sedang terjadi, ada dua master sumber yang ada di sini untuk membantu menjalankan arai sumber, dan mereka mengambil inisiatif untuk menghancurkan hub arai asal, yang menyebabkan seluruh arai sumber runtuh, dan keduanya sudah mati. Mata Liu Piao berkedip, dan dia berkata, Hong Chen Gonzi, ayo pergi bersama, tidak ada ruang untuk masalah ini. Yun Hao memandang Liu Piao. Bocah debu merah, kamu. Apa yang salah? Wajah Liu Piao bingung. Yun Hao, kamu adalah hantu batin Xia Yi. Liu Piao, omong kosong, pendekar pedang Hong Chen, jangan memuntahkan darah di sini. Pria gendut itu berkedip, dan kemudian berkata, HMPH, semua ini, Xia Yi yang membuat masalah. Dia memanfaatkan kekacauan untuk menyerang kota Tiambao, tetapi orang bodoh itu sudah mati. Sebelum dia meninggal, dia menjelaskan semuanya. Mendengar ini, wajah Liu Piaofe berubah lagi, dan saat berikutnya, lengannya melambai. Tiba-tiba, tulang busuk dan nanah berkibar keluar dari lengan bajunya. Sosok Yun Hao melintas, dan dia berdiri tepat di depan Liu Piao, dan dengan benturan di tubuhnya, api yang mengamuk terjadi, langsung membakar bubuk beracun ini menjadi ketiadaan. Hah, pedang, itu terhunus, dan bila pedang langsung jatuh di leher Liu Piao, menyegel tenggorokan dengan pedang. Xia Yi memang sudah mati, tapi dia tidak mengakuimu, dia hanya mencurigaimu. Siapa yang tahu bahwa kamu, seorang wanita bodoh dengan payudara kecil dan tidak ada otak, terlalu tidak tertipu untuk menunjukkan ekor rubahmu dengan mudah. Kata pria gendut itu sambil melihat mayat di tanah. Tatapan Su Haiming ditarik dari mayat Liu Piao. Bahkan jika hantu batin ditemukan, hal terpenting saat ini adalah bagaimana memecahkan energi terlarang yang telah meledak. Teman kecil Hong Chen, apakah kamu berhasil menyempurnakan harta karun rahasia Origin Dao? Su Haiming bertanya dengan gugup. Yun Hao mengangguk. Pangeran Daxia Gong akan segera tiba dengan pasukan besar, kalian semua keluar dulu untuk melawan musuh asing, adapun di sini, serahkan padaku untuk menghadapinya. Bab 497, pasukan Pangeran Gong ada di sini. Yun Hao akan ditinggalkan sendirian di tempat terlarang ini untuk menghadapi energi terlarang yang bergejolak dan menakutkan ini. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di keluarga Su penuh kekhawatiran dan merasa luar biasa. Apakah itu akan berhasil? Pria gemuk, Kakak Yun, aku akan keluar juga. Yun Hao mengangguk. Tunggu, Kakak Yun, Su Haiming, kepala keluarga Su, sangat terkejut. Pria gemuk, benar, saudaraku Hong Chen adalah saudara Yun, yang merupakan istana bela diri Yun Hao yang membantai segala arah di medan perang pembunuh iblis dan membalikkan keadaan. Seluruh tubuh Su Haiming bergetar jelas. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Semuanya berdengung di otak. Istana bela diri Yun Hao yang dikabarkan ternyata adalah pendekar pedang debu merah yang telah mekar dengan cahaya tak berujung di kota Tiambao belakangan ini. Tuan Su, saya butuh sedikit waktu di sini, jadi saya harus memastikan bahwa tidak ada yang bisa masuk dan mengganggu saya. Yun Hao memandang Su Haiming, yang memiliki ekspresi terkejut, dan dengan sungguh-sungguh menegur. Su Haiming kembali sadar, dan kemudian berkata, Oke, Yun Gonzi, aku akan menyerahkannya padamu di sini, tolong, untuk bagian luar, keluarga Su harus menjaganya. Katakanlah. Su Haiming tidak lagi ragu-ragu, dan pergi dengan semua master sumber yang terluka. Ketika semua orang pergi, hati Yun Hao tergerak. Lonceng gemerincing, lonceng surga penyegelan terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan menggantung di udara, bergoyang lembut dengan suara yang tajam. Tangan Yun Hao disegel, dan satu demi satu kekuatan disuntikkan ke dalam lonceng surga penyegelan. Suara renyah dari lonceng jingle menjadi semakin cepat, mengikatkan sedikit riak suara. Di mana riak gelombang suara lewat, energi terlarang yang melonjak seperti sedikit menenangkan dan sedikit tenang. Jika energi terlarang belum meledak, lonceng penyegelan surga dapat langsung menyegel energi terlarang. Tapi sekarang, energi terlarang awalnya meledak. Jadi jika Yun Hao ingin menyelesaikan masalah besar ini, dia harus menemukan cara untuk menenangkan energi terlarang ini untuk sementara. Satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan teknik sumber. Ekspresinya sedikit kental, matanya dalam, dan dalam benaknya, memori warisan teknik sumber yang sangat kuat melintas dengan cepat. Teknik sumber,
Ini disebut Sutra Sumber Dao. Ini adalah warisan tertinggi dari seni sumber di jalan. Sebelumnya, metode yang digunakan Yun Hao pada tingkat teknik sumber semuanya berasal dari Sutra Sumber Dao. Sutra asal ini, jika mencapai puncak alam puncak, bahkan dapat membalikkan area terlarang kehidupan yang paling menakutkan. Dengan kekuatan Yun Hao saat ini, dia secara alami tidak dapat menunjukkan kekuatan Sutra Dao Yuan secara ekstrim, paling-paling, itu akan memberikan permainan penuh pada efek 2 atau 3% darinya. Meski begitu, di bawah Master Surga Sumber, tidak ada teknik sumber Master Bumi Sumber yang dapat melampaui Yun Hao. Segera, Yun Hao menentukan metodenya dan menindaklanjutinya. Saya melihat sosoknya, bolak-balik dengan cepat dalam energi terlarang, dan tangannya, terus-menerus menyatukan segel teknik asal, meninju satu segel teknik asal, dan mendarat di berbagai area di dalam tanah terlarang keluarga Su. Setiap segel teknik asal berkilauan dengan cahaya seperti bintang, dalam dan terang. Ini adalah arai sumber langit berbintang di Sutra Sumber Dao. Dengan jejak teknik sumber, itu diatur dan dioperasikan sesuai dengan langit dan bintang. Arai sumber langit berbintang yang lengkap juga membutuhkan sejumlah besar batu sumber untuk digunakan sebagai dasar susunan, dan itu sangat kompleks. Tanpa kekuatan guru surgawi sumber tingkat atas, itu tidak dapat diatur sama sekali. Pemahaman Yun Hao tentang Starry Sky Source Arai secara alami sangat dalam. Tetapi semangat dan semangatnya saat ini dan aspek lainnya masih belum mencapai tingkat guru surgawi sumber. Oleh karena itu, Starry Sky Source Arai yang dia atur saat ini adalah versi yang sangat disederhanakan darinya. Ledakan, arai besar kota Tiambao berubah dari bertahan melawan dampak energi terlarang di sisi rumah keluarga Su menjadi menutupi seluruh kota Tiambao. Meskipun Su Haiming terluka parah, dia secara paksa menekan cederanya, dan menggunakan cara yang menggelegar untuk mengatur kekuatan keluarga Su untuk mempersenjatai seluruh kota Tiambao. Penampilan dan suasana hatinya sangat berat. Xia Yi, pangeran dari keluarga kerajaan Xia besar, menanam hantu batin ke tanah terlarang keluarga Su mereka, dan dengan cara yang membuat keluarga Su lengah, itu memicu ledakan energi terlarang. Dalam waktu singkat, itu membawa korban besar bagi keluarga Su. Kekuatan seluruh keluarga Su dapat dikatakan telah jatuh ke titik terendah dalam 3000 tahun. Divisi sumber keluarga Su terluka parah. Selain itu, orang kuat dari keluarga Su, untuk bekerja sama dengan susunan besar untuk menyegel rumah keluarga Su dan mencegah energi terlarang mengalir keluar, juga membayar harga yang sangat mahal. Sekarang, hanya ada 3 orang di alam fase hukum yang bisa bertarung, dan salah satunya masih pelayan tua di sisi Yun Hao. Dan musuh asing yang akan datang adalah Pangeran Gong, yang terkenal dengan keberanian dan pertarungannya yang baik di kerajaan kuno Great Xia. Tetapi ketika Su Haiming memikirkan Yun Hao, nyala harapan di hatinya menyala dengan hebat, membakar semua emosi negatif menjadi ketiadaan. Hadirin sekalian, Yun Gonsi menyelamatkan kota Tiambao, dia adalah pahlawan hebat yang telah menciptakan keajaiban perang pembunuh iblis, dan dia pasti akan dapat menciptakan kejayaan di kota Tiambao. Dan sekarang, kita perlu melindungi kota Tiambao dan memberi Yun Gonsi sedikit waktu. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat bekerja dengan saya Su Haiming untuk bertahan sampai akhir dengan hidup Anda. Bertarung, bertarung, bertarung. Satu demi satu berteriak sebagai tanggapan terhadap Su Haiming. Su Haiming bergegas ke tembok kota-kota Tiambao dengan orang-orang yang masih bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Bahkan jika Pangeran Gong dari kerajaan kuno Xia besar datang, dia pasti tidak akan membiarkan musuh asing masuk ke kota Tiambao. Tidak butuh waktu lama. Su Haiming, yang sedang bermeditasi dan pranayama dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya, dan dia berdiri di tembok kota, melihat ke kejauhan. Di kejauhan, sepertinya ada awan timah yang tebal bergulir. Aura pembantaian yang tak terlihat, terpisah dari jarak jauh, menghantam hati semua orang yang menjaga kota Tiambao. Su Haiming berteriak dengan suara yang dalam, musuh asing telah tiba, pertahankan kota Tiambao. Jauh, 3000 pasukan berpakaian baju besi hitam berbaris serempak ke kota Tiambao. Jika Anda mengatakan bahwa pasukan elit terbesar di kerajaan kuno Xia besar, itu secara alami adalah legiun darah besi dengan 100.000 orang. Tetapi jika Anda ingin mengatakan bahwa legiun paling kuat di kerajaan kuno Xia besar, semua orang tahu bahwa itu adalah 3000 tentara pribadi di bawah komando Pangeran Gong, yang berani dan pandai bertarung. 3000 pasukan pribadi,
Ini mengikuti Pangeran Gong untuk bertempur di selatan dan utara, dan mereka tidak pernah dikalahkan. Di depan tentara yang berbaris di langit, seorang pria parubaya dengan tubuh kekar, janggut hitam berjanggut, dan niat pertempuran yang mendominasi terpancar di tubuhnya adalah Pangeran Daxia Gong. Laporkan. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari depan, dan seorang mata-mata bergegas berlutut dengan satu lutut di depan Pangeran Gong. Pangeran Qi Gong, yang mulia pangeran bergerak terlebih dahulu, kecelakaan terjadi, dan dia meninggal di kota Tiambao. Begitu kata-kata ini keluar, mata Pangeran Gong sedikit menyipit, dan cahaya dingin yang menakutkan meledak, seperti dua pedang di matanya. Lanjutkan. Suaranya rendah, mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Orang yang membunuh yang mulia pangeran adalah Naiwudian Yunhao. Apa? Pangeran Gong berseru, dan kemudian berkata, Tidak heran orang-orang diatur untuk mengawasi di dekat alam cerah istana bela diri, tetapi keberadaan Yunhao belum ditemukan. Ternyata dia bersembunyi di kota Tiambao. Dia tahu betul bahwa pedang Cang Merah, prajurit ilahi Xia Zhenguo Agung, kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Yunhao. Selain itu, dia juga tahu bahwa bagian dari pembuluh darah naga dari kerajaan kuno Xia besar disempurnakan oleh Yunhao. Wudian Yunhao, sebagai pendekar pedang Hongchen, telah aktif di kota Tiambao untuk jangka waktu tertentu, dan di tangannya, orang ini memiliki pedang kelas atas dan pedang terbang dari tingkat dasar kelas atas. Dia tidak hanya membunuh yang mulia pangeran, tetapi dia juga membantu keluarga Su untuk melenyapkan semua tentara di pihak kami yang mengikuti yang mulia pangeran ke kota Tiambao. Sekarang, kekuatan misterius yang meletus di kota Tiambao tampaknya telah ditekan, dan Su Haiming secara pribadi memimpin orang untuk menjaga tembok kota. Mata-mata melaporkan kembali informasi satu persatu. Pangeran Gong mencibir dan berkata, tidak peduli apa yang dilakukan Yunhao dan keluarga Su, mereka semua melakukan pekerjaan yang tidak berguna, hanya ayam dan anjing, dan raja ini akan menghancurkan mereka secara pribadi. Bab 498, orang yang membunuhmu adalah aku juga. Pangeran Gong membawa 3.000 pasukan pribadi dan datang keluar kota Tiambao. Dia berdiri tinggi di udara, meledak dengan momentum, menggulung angin dan awan, menari liar dengan rambut hitam, dan matanya yang acuh tak acuh mengungkapkan niat mendominasi dan niat membunuh yang tak terbatas. Keluarga Su diam-diam menyembunyikan masalah dan mengancam stabilitas Xia besar, jadi mereka harus dihukum. Tunggu aku membunuh keponakanku Xia Yi, ini adalah kejahatan pemberontakan yang besar, dan kamu harus dihukum. Cegah pasukan raja memasuki kota, lawan hukum Xia besar, dan dihukum. Su Haiming, apakah ada lagi yang ingin kamu katakan? Suara Pangeran Gong seperti petir yang bergemuruh, dan banyak orang di tembok kota kesakitan digendang telinga mereka, dan darah mereka mengalir deras. Su Haiming, yang berdiri di tembok kota, berada di bawah tekanan besar, dia mengertakkan gigi dan berteriak, jika Anda ingin menambah kejahatan, mengapa repot-repot? Keluarga kerajaan tidak dapat mentolerir kota Tiambao, dan tidak dapat mentolerir keluarga Su kami, jadi keluarga Su kami akan berjuang sendiri untuk mencari jalan keluar. Pangeran Gong mencibir dan berkata, raja ini akan memberimu kesempatan untuk memberikan kontribusi yang berjasa, menyerahkan Yunhao, dan kamu Su Haiming akan terhindar dari kematian. Su Haiming mengangkat tombak di tangannya, ekspresinya tegas, dan dia berkata, Yunhao adalah pahlawan pembunuh iblis, dan dia juga dermawan keluarga Su saya. Keluarga Su tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak adil. Pangeran Gong kehilangan kesabaran terakhir, dan lengannya terangkat dan jatuh. Bunuh. Dengan teriakan kemarahan, niat membunuh langsung meletus, menutupi langit dan jatuh ke arah tembok kota. Bunuh. 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 Pasukan pribadi. Pangeran Gong berteriak dan membunuh. Bertarung. Su Haiming berteriak, dan kemudian memimpin semua orang untuk bertarung. Cepat seperti mengedipkan mata. Perang langsung memanas-panas. Teriakan pembunuhan, raungan, mengguncang langit dan bumi. Darah berceceran, tunggul beterbangan, dan kehidupan segar jatuh dalam pertempuran yang kejam ini. Setelah beberapa saat, orang-orang di pihak keluarga Su menderita korban besar, dan penurunannya terungkap sepenuhnya. Pangeran Gong, yang mengawasi perang, tampak acuh tak acuh. Sekelompok sampah, juga dengan mencoba menghentikan raja ini, berada di luar kemampuan mereka. Suara itu jatuh. Di cincin penyimpanan Pangeran Gong, cahaya dingin meletus,
dan dalam sekejap, dia meraih pisau tempur berat yang berlebihan. Dalam pisau perang, ada niat membunuh yang tak ada habisnya, dan ini adalah pedang harta karun bermutu tinggi. Di tangan Pangeran Gong, darah pisau harta karun ini cukup untuk mengalir ke sungai, dan kepala yang terputus dapat ditumpuk menjadi gunung, dan banyak orang telah terbunuh. Langit dan bumi hancur. Pangeran Gong minum dengan keras, dan dengan pedang di tangannya, dia menebas tembok kota Tiambao. Pedang besar, itu menghancurkan ruang yang terbelah, dan bumi runtuh dengan kekuatan yang menakutkan. Di mana pedang itu lewat, sekelompok prajurit keluarga Su yang baru saja terbang keluar dari tembok kota Tiambao semuanya berubah menjadi kabut darah dan melayang di udara. Kekuatan pedang tidak berkurang, dan sangat tangguh, dan ingin membelah tembok kota Tiambao yang telah memberkati susunan besar. Berdengung. Tiba-tiba, lapisan tebal cahaya formasi pola roh yang tak tertandingi naik ke langit dan menuju pedang Pangeran Gong. Pisau. Pangeran Gong langsung menghancurkan serangan balik formasi ini. Diikuti oleh, di tembok kota, tirai cahaya tebal sekali lagi muncul. Ledakan. Pisau, itu menebas permukaan tirai tipis. Tirai tipis penyok tanda besar. Meskipun tirai tipis tampak hancur dan meledak kapan saja seperti gelembung yang diperas, akhirnya berhasil memblokir kekuatan pisau ini. Alis. Pangeran Gong sedikit mengernyit, sedikit kejutan muncul di wajahnya, dan tatapannya yang acuh tak acuh melihat sosok yang tiba-tiba berdiri di tembok kota dan mengendalikan formasi. Ternyata itu kamu, ekspresi Pangeran Gong dingin, dan dia berteriak, istana bela diri Yun Hao muncul di kota Tiambao, dan masuk akal bagi Zhu Pin, penyihir pertama istana bela diri, untuk melindunginya. Jika Zhang Tao dari aula seni bela diri Anda datang, raja ini masih memiliki beberapa kekhawatiran. Tapi kamu hanya penyihir arai, dan kamu juga ingin menghentikan raja ini? Mimpi pipa. Jika Zhang Tao benar-benar datang, Pangeran Gong tidak akan ragu-ragu dan segera melarikan diri dengan ekornya di antara kedua kakinya. Dalam pertempuran pembunuh iblis istana bela diri, kekuatan Zhang Tao telah terungkap, dan dia adalah pria super kuat dengan alam fase hukum 7 kali lipat, yang berkali-kali lebih kuat dari Pangeran Gong, yang merupakan alam fase hukum 3 kali lipat. Tapi Zhu Pin tidak cukup untuk membuatnya takut dan cemburu. Di antara kata-kata, Pangeran Gong melangkah ke udara, dan tubuhnya meledak menuju tembok kota Tiambao. Cahaya pedang yang menakutkan menebas. Ledakan, ledakan. Susunan besar kota Tiambao tiba-tiba menjadi genting dan bergetar hebat. Jika dalam kondisi normal, susunan besar kota Tiambao ini tidak akan takut dengan serangan Pangeran Gong. Tetapi hari ini, karena pecahnya energi terlarang, kekuatan keluarga Su tidak hanya menderita kerugian serius, tetapi susunan besar ini juga mengalami dampak serius dan kekuatannya anjlok. Bahkan jika Zhu Pin ada dalam formasi, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi dia tidak bisa mengendalikan susunan yang rusak parah melawan Pangeran Gong. Jika susunan besar dipatahkan oleh Pangeran Gong, 3.000 pasukan swasta di bawah komando Pangeran Nagong dapat langsung masuk ke kota Tiambao. Yun Hao harus berurusan dengan energi terlarang itu, dan begitu terganggu, dia mungkin kehilangan semua usahanya. Oleh karena itu, di hadapan Pangeran Gong yang membunuh, Zhu Pin memiliki pertukaran di dalam hatinya. Pada tahap ini, hanya dia yang bisa menahan kekuatan Pangeran Gong untuk sementara. Dengan keras, Zhu Pin bergegas keluar dari formasi secara langsung, sejumlah besar pola spiritual terjalin dan melonjak di sekelilingnya. Dan potongan-potongan cahaya spiritual yang cemerlang menghantam Pangeran Gong yang membunuh dengan tinjunya, menghalangi serangan Pangeran Gong. Pangeran Gong menatap Zhu Pin, dan berkata dengan nada dengan sedikit keterkejutan, saya telah lama mendengar bahwa Zhu Pin dari Istana Bela Diri telah tersesat dan memulai jalan yang tidak mungkin berhasil meleleh ke dalam formasi. Tapi saya tidak menyangka bahwa itu akan membuat Anda keluar dari jalan ke arah ini. Sungguh bagus untuk meleleh ke dalam susunan. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi jiwa pedang raja ini, dan kebetulan raja ini baru saja menguasai gerakan yang disebut hidup dan mati, jadi dia akan memanfaatkanmu untuk mengorbankan pisau ini. Saat dia berbicara, aura Pangeran Gong menjadi lebih ganas. Semangat dan semangatnya, dalam sekejap, dan pisau perang di tangannya, berubah menjadi satu kesatuan yang sempurna. Garis antara hidup dan mati. Pangeran Gong meraung, memegang pisau di kedua tangan, dan bilahnya mengunci napas Zhu Pin dan menebasnya dengan keras. Pisau, ini adalah ledakan di mana semua kekuatan Pangeran Gong terkonsentrasi di garis depan,
dan tidak ada jejak kekuatan yang meluap, dan ketika pisau dilepaskan, tidak ada jejak gangguan energi. Ini adalah langkah pembunuh murni. Pisau adalah hidup dan mati. Dia akan memenggal kepala Zupin ini. Zupin tiba-tiba merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengeluarkan raungan rendah, dan semua formasi pola roh yang meleleh ke dalam tubuhnya bergegas keluar dalam sekejap. Ledakan, garis hidup dan mati yang menakutkan menebas formasi pola roh di depan tubuh Zupin lapis demi lapis. Tubuh Zupin terbelah dan terbang mundur. Pedang di garis hidup dan mati, terus mengejar, jangan membunuh Zupin, dan bersumpah untuk tidak menyerah. Tiba-tiba, seekor Phoenix yang keras meraung. Phoenix, yang menyilaukan menyeret api yang cemerlang di udara, dan Phoenix meledak dengan cepat, bergegas ke sisi Zupin dalam sekejap, dan kekuatan bergulir dan menggerakkan Zupin ke samping, yang menghindari hidup dan mati Pangeran Gong. Gadis kecil dari Akademi Changyu Dao, tahukah kamu juga mencari kematian? Pangeran Gong menatap Ling Feiyu, niat membunuhnya luar biasa. Su Haiming segera mundur dari lingkaran jarak dekat dan memblokir di depan Ling Feiyu. Anggota keluarga Su lainnya juga mundur ke sisi ini. Pasukan pribadi. Pangeran Gong membentuk formasi dalam sekejap mata, berdiri rapi di belakang Pangeran Gong. Kontras antara kedua belah pihak terlihat jelas. Kekuatan keluarga Su telah benar-benar hancur. Kekuatan pihak Pangeran Gong luar biasa dan semangat juangnya tinggi. Hahaha, sekelompok tidak ada bisa disia-siakan. Berlututlah ke raja ini dan mati. Pangeran Gong berteriak. Berlutut dan mati. Berlutut dan mati. Berlutut dan mati. Pasukan pribadi di belakang Pangeran Gong juga berteriak serempak. Dan pada saat ini, momentum tentara mengalir ke tubuh Pangeran Gong sendirian, membuat keinginan Pangeran Gong tiba-tiba 10 kali lebih kuat. Di bawah tekanan kehendak yang begitu menakutkan, orang-orang di pihak keluarga Su, bahkan jika mereka tidak ingin berlutut, tidak dapat membantu mereka. Tekanan yang menakutkan membuat mereka menundukkan kepala, menekuk punggung, lutut mereka tidak bisa lagi menopang mereka, dan mereka berlutut di tanah. Bahkan tetua keluarga Su Alam Fasiang yang terluka tidak dapat menahan tekanan kehendak Pangeran Gong, dan berlutut di tanah. Dalam sekejap mata, hanya Ling Feiyu, Su Haiming, dan Zupin yang masih berdiri. Berlutut, Pangeran Gong minum lagi. Kekuatan kehendaknya seperti langit yang runtuh dan hancur. Zupin, yang terluka parah, Su Haiming, mendengar suara tulang berderak dan patah di tubuh mereka, dan mereka berdua masih bertahan. Tetapi di mana-mana di tubuh mereka, darah meluap, dan di antara 7 lubang, darah tidak berhenti. Ling Feiyu memiliki tubuh lurus dan manifestasi Phoenix, dan dia adalah satu-satunya yang bisa menahan paksaan kehendak Pangeran Gong. Ketika Pangeran Gong melihat ini, matanya berkedip. Jika raja ingin kamu berlutut dan mati, kalian semua harus berlutut dan mati. Dia meraung marah, mengangkat tangannya dan meraihnya. Dalam sekejap, sidik tangan besar vitalitas yang menakutkan muncul di langit di atas Ling Feiyu, ingin menekan Ling Feiyu. Dia ingin membuat semua orang yang berani menjadi musuhnya berlutut di tanah, dan kemudian mengayunkan pisau daging dan membunuh mereka semua. Melihat itu, kekuatan sidik jari yang menakutkan itu akan jatuh ke tubuh Ling Feiyu. Tiba-tiba, sebuah pedang Qi, seperti air terjun putih yang jatuh dari langit, turun dengan keras, dan merobek sidik jari vitalitas Pangeran Gong. Segera setelah itu, sosok Yun Hao melintas dan datang ke sisi Ling Feiyu. Begitu dia muncul, pada saat ini, di bagian langit dan bumi ini, tampaknya ada pedang ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang terhunus. Ujung tajam yang tak berujung meletus, merobek dan menghancurkan paksaan yang dibentuk oleh pengumpulan kehendak Pangeran Nagong dari 3.000 pasukan pribadi. Tekanan berat yang menekan semua orang menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Saat saya melihat Yun Hao, Su Haiming, Zupin dan yang lainnya semuanya memiliki kegembiraan yang tak tertandingi dalam ekspresi mereka. Terutama Su Haiming. Yun Hao keluar, yang berarti bahwa ancaman bencana yang dibawa oleh energi terlarang itu telah sepenuhnya terpecahkan. Dan dia melihat sedikit. Baru saja, aura pedang Yun Hao yang merobek sidik jari Pangeran Gong tidak sederhana, mengandung aura yang membuatnya sangat akrab dan menakutkan. Pangeran Gong juga terkejut. Saat ini, masih ada seseorang yang bisa mematahkan keinginannya. Kamu Udian Yun Hao, kamu yang membunuh keponakanku Xiaoyi. Dia menatap Yun Hao, membunuh. Yun Hao melirik Pangeran Gong, lalu melirik 3.000 pasukan pribadi di belakangnya, dan berkata dengan ringan,
orang yang mengambil nyawamu juga aku. Bab 499, satu pria, satu pedang, satu tentara. Kata-kata Yun Hao keluar. Di sisi lain, wajah Pangeran Gong tiba-tiba muncul dengan tatapan yang sangat dingin. Dia adalah orang yang paling suka berperang di keluarga kerajaan Xia besar. Melihat seluruh kerajaan kuno Xia besar, tidak banyak orang yang bisa lebih kuat darinya. Kepala Aula Istana Bela Diri, Lin Qi, adalah satu, Zhang Tao adalah satu, dan Dekan Akademi Taois Chang Yu adalah satu, serta leluhur keluarga kerajaan mereka, Xia Sundao. Itu hanya 4 total. Tapi sekarang, seorang anak laki-laki benar-benar berbicara liar di depannya dan 3.000 prajurit yang tak terkalahkan di bawah komandonya. Dinginnya wajah Pangeran Gong tiba-tiba berubah menjadi mengerikan, dan dia mendengus dingin, kematian berada di ambang kematian. Tetapi kamu masih berani membuat banyak omong kosong, nanti, raja ini akan memberitahumu berapa harganya. Tuan Wang, biarkan aku menekannya, peran seperti itu, tangan Tuan Wang benar-benar kotor. Seorang jenderal alam hukum di bawah komando Pangeran Gong melangkah keluar. Pangeran Gong mengangguk dan berkata, potong tangan dan kakinya dulu. Jenderal terakhir mematuhinya, jenderal dari alam fase hukum, ini tiba-tiba berbalik dan menatap Yun Hao. Yun Hao, kemarilah dan mati. Ekspresi Yun Hao acuh tak acuh, kalau begitu biarkan kamu mati dulu. Jenderal alam fase hukum meraung marah, dan kemudian tubuhnya melompat, dan dia menukik turun dari langit, membunuh Yun Hao. Yun Hao menyapu pedangnya. Pedang Qi meledak. Hah! Meskipun ketajaman, kecepatan, dan sebagainya dari pedang Qi ini semuanya luar biasa, kekuatannya jauh dari level yang dapat mengancam alam fase hukum. Ini juga merupakan kekuatan tempur nyata Yun Hao saat ini. Jika dia ingin benar-benar menghadapi alam fase yang secara langsung, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Jenderal alam fase hukum yang menukik ke bawah memiliki senyum menyeramkan di wajahnya, dan menamparkan dengan telapak tangan, ingin menghancurkan Qi pedang Yun Hao. Tetapi pada saat kekuatan telapak tangannya mengenai pedang Qi, kekuatan khusus yang tak tertandingi meletus dari pedang Qi. Yang lain tidak tahu kekuatan seperti apa ini, tetapi Su Haiming tahu. Itu adalah kekuatan terlarang di batu sumber. Yun Hao baru saja muncul, dan pedang Qi yang merobek sidik jari Pangeran Gong juga mengandung kekuatan tabu. Su Haiming tidak bisa mengerti bagaimana Yun Hao melakukannya. Setelah mencapai tingkat seni sumber tertentu, Master Sumber dapat mengendalikan kekuatan bencana, tetapi dia belum pernah mendengar tentang Master Sumber yang dapat mengendalikan kekuatan terlarang. Keluarga Su, bagaimanapun, adalah keluarga yang hampir menghasilkan guru surgawi sumber, dan pengumpulan informasi teknik sumber secara alami sangat luas. Bagaimanapun, dalam catatan klasik keluarga Su, tidak disebutkan bahwa guru surgawi sumber dapat mengendalikan tabu. Setelah kekuatan terlarang yang terkandung dalam pedang Yun Hao meledak, kekuatan telapak tangan jenderal alam hukum ini dimusnahkan dengan cara yang sangat aneh dan aneh. Pedang Qi kemudian menebas tubuhnya. Perlindungannya, dalam menghadapi kekuasaan terlarang, tidak berguna. Pertama, baju besi itu robek, dan kemudian tubuhnya terkoyak. Qi dan darahnya, vitalitasnya, dan jiwanya juga langsung dimusnahkan oleh kekuatan terlarang dalam sekejap. Dalam sekejap mata, sebelum mayat itu mendarat, itu berada di udara, di depan pandangan semua orang, dan menghilang, seolah-olah tidak pernah ada, tidak meninggalkan jejak. Bencana, ini adalah kekuatan bencana dari Master Sumber. Pembangkit tenaga listrik, lain dari alam hukum di bawah komando Pangeran Gong berdiri, dan untuk menstabilkan moral tentara, dia menjelaskan, pria Yun Hao adalah Master Sumber yang dapat mengendalikan bencana, tetapi tidak peduli Master Sumber mana itu, pada satu waktu, ia hanya dapat menyegel satu kekuatan bencana di dalam tubuh. Dia telah menggunakan satu-satunya kartu Hall. Jenderal terakhir akan meminta perintah untuk bertarung, turunkan taring ini dan serahkan kepada pangeran untuk dibuang. Pangeran Gong tampak muram, mengangguk, dan berkata, akurat. Jenderal dari alam hukum, ini keluar dengan pedang di tangannya dan berteriak, Yun Hao, jika kamu kehilangan satu-satunya kartu holemu, kamu akan menerima takdirmu, akhirmu ditakdirkan hari ini, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Yun Hao memandang orang ini, dan lengkungan dingin muncul di sudut mulutnya. Hah! Sebuah pedang tersapu. Jenderal alam fase hukum, ini, meskipun dia yakin bahwa Yun Hao tidak memiliki kekuatan bencana,
tetapi barusan seorang rekan yang kekuatannya tidak lebih lemah darinya mati di bawah ki pedang yang tampaknya biasa ini, jadi dia tidak berani mengambil risiko, dan tubuhnya langsung bergerak ke samping, menghindari ki pedang ini. Pedang ki jatuh ke udara. Benar saja, kekuatan pedang ini tidak seaneh dan tidak dapat diprediksi seperti pedang ki barusan. Jenderal Alam Fase Hukum sangat yakin di dalam hatinya. Ayo! Dia meraung. Tapi sebelum gerakan membunuhnya pecah, dengan mendesing, pedang terbang sudah datang kepadanya. Di debu merah pedang terbang, ada gumpalan kekuatan terlarang. Puff! Pedang terbang, itu menembak melalui mulut terbuka Jenderal Alam Fase Hukum, menembus bagian belakang kepalanya. Energi terlarang benar-benar menghancurkan vitalitasnya dalam sekejap, dan mayat itu jatuh ke tanah, tetapi sebelum bisa jatuh ke tanah, mayat itu juga terkikis oleh energi terlarang, dan itu musnah. Itulah kengerian energi terlarang. Yun Hao menggunakan sutra sumber Dao untuk secara singkat memurnikan dua gumpalan energi terlarang dan menggunakannya sebagai gerakan membunuh. Bahkan dia tidak bisa memurnikan lebih banyak, apalagi tidak bisa disimpan dalam waktu lama. Jika Anda tidak menggunakannya hari ini, itu akan bubar besok, dan jika Anda menyimpannya secara paksa, energi terlarang akan menyebabkan kerusakan serius di tubuh Yun Hao. Adegan itu jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan. Bukankah itu berarti bahwa Master Sumber hanya dapat menyegel salah satu kekuatan bencana di tubuhnya sebagai gerakan membunuh pada satu waktu? Yun Hao langsung menggunakannya dua kali dan membunuh dua fase hukum. Wajah Pangeran Gong adalah yang paling jelek. Ini adalah pertempuran yang harus dimenangkan. Bisa. Pada akhirnya, bahkan sebelum dia memasuki kota Tiambao, komandonya kehilangan dua jenderal hukum inti. Pasukan pribadinya yang terdiri dari 3.000 orang, selain dia, hanya memiliki total 3 alam fase hukum. Tiba-tiba, ada 2. Untuk pasukan pribadinya yang tak terkalahkan, itu adalah pukulan besar. Pangeran Gong meraung, formasi pertempuran. Dia sangat marah dan ingin mengambil tindakan secara langsung, tetapi dia juga takut dengan kekuatan aneh itu, dan dia khawatir Yun Hao akan dapat melakukannya lagi. Jadi cara teraman adalah membentuk formasi pertempuran di ketentaraan. Baru saja, Pangeran Gong mengumpulkan kehendak tentara menjadi satu, dan ingin menindas semua orang untuk berlutut dan mati, yang merupakan kehalusan formasi pertempuran di pasukan ini. Dan itu hanya satu aspek. Pasukan pribadi ini mempraktikkan latihan yang sama, bekerja sama satu sama lain secara diam-diam, dan sepenuhnya mempercayai Pangeran Gong, kehendak spiritual, ki dan kekuatan darah mereka, dengan fluktuasi khusus, berubah menjadi satu kesatuan, berkumpul di tubuh Pangeran Gong. Saat ini, pasukan ini seperti pisau. Pangeran Nagong adalah ujung pisau yang paling keras, paling tajam, dan paling menakutkan. Kekuatan tempur. Pangeran Gong melonjak. Di pihak Yun Hao, ekspresi semua orang sangat berat. Pada saat yang sama, saya pikir itu terlalu tidak masuk akal. Beberapa saat yang lalu, mereka semua kehilangan kekuatan untuk melawan. Ketika Yun Hao muncul, semuanya berubah. Yun Hao sendirian, dan dia benar-benar memaksa Pangeran Gong untuk menggunakan formasi pertempuran yang paling kuat. Bisa, sekarang, apakah masih ada kesempatan? Kekuatan. Pangeran Gong benar-benar menakutkan, dia awalnya berada di fase hukum 3 kali lipat. Tetapi sekarang kekuatan tempurnya telah melonjak menjadi setidaknya sekitar 5 di fase hukum. Selain itu, 3.000 pasukan tidak hanya berdiri di sana. Masing-masing adalah mata Pangeran Gong, tangan dan kaki Pangeran Gong, dan mereka dapat keluar kapan saja dengan susunan pertempuran yang berat. Wajah Yun Hao masih tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Dia sendirian, menghalangi momentum paksaan dari Pangeran Gong dan pasukannya yang terdiri dari 3.000. Hari ini, orang, satu pedang, dan satu pasukan. Bab 500, Arai Pertempuran Geng Surgawi yang menghancurkan bumi, hancurkan dan bunuh. Pangeran Gong menggabungkan kemauan, momentum, dan kekuatan pasukan di bawah komandonya. Pada saat ini, tubuhnya menyapu depresi dan kesuraman barusan, dan digantikan oleh kesombongan setinggi langit. Pasukan pribadinya dibangun olehnya dengan sumber daya dan energi yang tak terhitung jumlahnya. Pasukan ini, sejak pendiriannya hingga saat ini, telah ditakuti oleh musuh kemanapun ia lewat. Ini adalah pasukan legendaris yang belum pernah dikalahkan di kerajaan kuno Xia besar. Dan dia, itu adalah jiwa pasukan ini, satu-satunya inti.
Meskipun hilangnya dua jenderal telah melemahkan peningkatan keseluruhan yang dibawa oleh formasi pertempuran, Pangeran Gong saat ini masih memiliki niat untuk menjadi tak terkalahkan. Matanya tampak bersinar dengan kilat. Jenggotnya flamboyan, dan momentumnya yang agung sepertinya mampu menyapu langit dan bumi, seolah-olah dia bisa mendominasi segalanya. Yun Hao, Su Haiming, Ling Feiyu, Zhu Pin, kamu benar-benar membuat marah raja ini. Kalian semua harus mati. Semua yang ada di kota Tiambao tidak akan ada lagi setelah hari ini. Pangeran Gong berteriak, dan gelombang suara yang menggulung ada di udara, menyatu menjadi ki pedang yang mendominasi. Raja ini telah mengatakan bahwa jika kalian semua ingin mati berlutut, kalian tidak akan pernah memiliki cara kedua untuk mati. Begitu ucapan ini keluar, ki pedang gelombang sonik yang berkumpul di udara seperti badai tebal, menebas ke arah Yun Hao dan mereka. Setiap pedang ki merobek ruang. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya merobek ruang menjadi celah yang tak terhitung jumlahnya. Adegan, ini sangat aneh dan menakutkan. Sepertinya akhir akan datang. Dalam menghadapi putaran metode serangan dan pembunuhan yang menakutkan ini, Zhu Pin, Su Haiming, dan yang lainnya pasti memiliki emosi putus asa di hati mereka. Bahkan jika dia sama bangganya dengan Ling Feiyu, pada saat ini, keinginan spiritualnya terguncang. Hanya Yun Hao. Dia berdiri di tempat dengan pedang di tangannya. Jubah putih polos, itu berkibar mundur dalam angin kencang yang dipicu oleh siulan pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan perburuan terdengar. Rambut hitam, itu menari bersamanya. Di matanya yang dalam, pada saat ini, cahaya tak berujung tiba-tiba mekar, seolah-olah langit berbintang muncul di matanya. Menghadapi serangan putaran pertama yang pecah dengan kekuatan pasukan Pangeran Gong, Yun Hao tidak menghindar atau menghindar. Dia hanya maju selangkah dengan sangat tenang. Dia berjalan maju dengan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya dia tidak memperhitungkan pedang ki ini sama sekali. Melihat itu, ki pisau padat hendak merobek tubuh Yun Hao menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, berdengung. Sebuah dengungan terdengar. Suaranya jelas tidak keras, tetapi langsung menutupi suara siulan pedang ki di langit. Pada saat ini, rasa berdebar-debar yang kuat muncul di hati semua orang. Diikuti oleh antara langit dan bumi, bintang-bintang bersinar. Satu persatu, di bintang-bintang yang berkelap-kelip, bercak-bercak cahaya bintang ditaburkan. Cahaya bintang jatuh di depan Yun Hao. Putaran pertama, Pangeran Gong menyerang dan membunuh pedang ki yang meletus dengan kekuatan susunan pertempuran. Setelah menyentuh cahaya bintang ini, semuanya hancur dan meleleh tanpa suara. Siang hari, langit berbintang, cahaya bintang tak berujung, pemuda berpakaian putih dengan pedang berjalan menuju ki pedang yang luar biasa. Dia mengambil setiap langkah maju. Starlight mengambil langkah besar ke depan. Pedang ki di langit hancur dan dimusnahkan satu persatu. Adegan, ini mengejutkan semua orang. Terutama Su Haiming, matanya melebar, pupil matanya terkunci, mulutnya terbuka sedikit, dan napas serta detak jantungnya berhenti. Tabu, itu masih energi terlarang. Energi terlarang yang digunakan oleh Yun Hao untuk membunuh lawan dari dua alam fase hukum barusan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan energi terlarang yang dia gunakan sekarang. Energi terlarang yang dikendalikan Yun Hao saat ini tidak lagi terbatas pada gumpalan, tetapi lautan energi terlarang. Pangeran Gong di sisi lain, menyaksikan pedang ki hancur di langit, dan melihat Yun Hao berjalan ke arahnya, wajahnya juga sulit dilihat. Pemandangan aneh, seperti itu benar-benar hanya terlihat dalam hidup saya. Dia adalah orang yang paling suka berperang di keluarga kerajaan Xia besar, bertempur di selatan dan utara, membunuh pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan dia telah tumbuh dalam pertempuran sepanjang hidupnya. Tapi pangeran seperti itu yang telah diuji oleh perang, dan ada pasukan tak terkalahkan di belakangnya yang paling dia banggakan. Tetapi pada saat ini, jantungnya berdetak kencang, dan hatinya dipenuhi dengan kegelisahan dan ketakutan. Menghancurkan bumi, Pangeran Gong berteriak. Tiba-tiba, para prajurit di belakangnya langsung berevolusi menjadi formasi. Hah, hah, hah. Pisau di tangan semua orang menembus tanah. Ki jahat di tanah tertarik oleh kekuatan mereka dan berubah menjadi ular piton raksasa. Mati, dada. Pangeran Gong membengkak, dan dia meraung, dan pedang itu menebas dengan keras. Satu persatu, ular piton jahat juga membantai Siang Yun Hao dengan pisau Pangeran Gong. Yun Hao masih tidak berhenti bergerak maju.
Dia masih memiliki ekspresi acuh tak acuh dan dingin yang sama, dan dia terus berjalan ke depan, mendorong energi terlarang yang dikumpulkan dari susunan sumber langit berbintang ke arah tentara di depannya. Energi terlarang benar-benar menghancurkan semua ular piton jahat. Ular piton ki jahat ini, seperti pedang ki barusan, langsung dimusnahkan, dan bahkan tidak ada jejak gerakan. Ekspresi Pangeran Gong berubah drastis lagi. Tiangang, perintah. Formasi pasukan di belakangnya berubah lagi, dan satu demi satu pedang berayun ke langit. Tinggi di langit, 1000 sinar pedang Zhang terkondensasi dalam sekejap. Pangeran Gong melompat, dan tubuhnya langsung diintegrasikan ke dalam pedang 1000 Zhang ini. Raja ini tidak percaya bahwa dia tidak bisa menghancurkanmu. Dia meraung keras lagi, dan 1000 pedang menebas ke arah Yun Hao di bawah. Ledakan, pedang itu jatuh, memicu kekuatan yang sangat menakutkan, dan potongan-potongan ruang runtuh. Yun Hao mengangkat kepalanya, melihat pedang Qianzhang yang ditebas, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, terlalu lemah. Dia masih tidak melakukan apa-apa. Biarkan pedang 1000 Zhang menebas cahaya bintang di depannya. Pedang menyentuh cahaya bintang, dan itu dimusnahkan inci demi inci. Bahkan jika itu adalah langkah paling kuat dalam formasi pertempuran pasukan Pangeran Gong, itu masih tidak bisa mengguncang energi terlarang. Pangeran Gong, yang tubuhnya diintegrasikan ke dalam pedang, pupil matanya terkunci, dan dia bergegas keluar dari pedang dalam sekejap. Sudah larut, suara Yun Hao terdengar. Saat berikutnya, dia melangkah keluar, kecepatannya melonjak tiba-tiba, dan cahaya bintang yang tak berujung, saat dia bergegas maju seketika, berubah menjadi sungai cahaya bintang yang cemerlang. Kotoran. Dalam sekejap mata, Yun Hao, yang menyusul Pangeran Gong, menusuk ke depan dengan pedang, dan ujung pedang yang tajam menembus tenggorokan Pangeran Gong secara langsung. Wajah Pangeran Gong menunjukkan ekspresi panik yang ekstrim. Dia ingin melawan, dia ingin meledak untuk membebaskan diri, tetapi energi terlarang itu berkali-kali lebih mendominasi daripada kekuatan apapun yang pernah dia sentuh. Pada saat ini, dia tidak bisa meningkatkan jejak kekuatan sama sekali, seperti domba yang menunggu untuk disembelih, tidak berdaya seperti ayam kecil. Keluarga kerajaan Xia Agung, ini benar-benar banyak limbah. Sebuah suara penuh penghinaan keluar dari mulut Yun Hao dan terdengar di telinga Pangeran Gong. Saat berikutnya, energi terlarang bergetar. Tubuh Pangeran Gong musnah. Tuan Wang, Tuan Wang. Teriakan marah terus terdengar. Tatapan Yun Hao menyapu ke arah pasukan yang dibawa oleh Pangeran Gong. Tiba-tiba, tidak ada seorang pun di pasukan yang tak terkalahkan ini yang berani melakukan kontak mata dengan mata Yun Hao, dan mereka semua sangat ketakutan hingga kaki mereka gemetar. Kamu juga bisa mati. Suara itu jatuh. Cahaya bintang yang melonjak di sekitar Yun Hao menyapu dalam sekejap, seperti gelombang besar cahaya bintang, benar-benar menenggelamkan pasukan Pangeran Gong. Dalam sekejap mata, pasukan tak terkalahkan dari kerajaan kuno Xia besar ini tidak ada lagi. Hanya Yun Hao yang menghancurkan pasukan ini. Legenda pasukan ini telah berakhir, dan jelas bahwa legenda baru lahir. Tidak jauh dari medan perang, seekor anak kucing putih gemuk lembut yang lucu sedang terbaring di rerumputan, dengan dua mata gelap dan cerah seperti permata, menatap Yun Hao. Meong, anak binatang buas yang sunyi dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia tampaknya sedang marah saat ini. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.